kreator Shopee ya gini kurang lebih ya. Banyak plagiat konten-konten lo akhirnya di keranjang kuningin, keranjang orenin. Betul banget. Banyak banget. Ini dari satu akun Pak ya, belum dari akun lain. Ada yang sama, ada yang enggak. Nah itu yang bikin gue gak suka juga. Ada udahlah video gue diambil, pas gue cek apa yang gue review, yang dia di keranjang itu beda. Berarti konsumen juga ketipu? Yes, pasti. Kita kasih solusi. Hendy Dion datang lagi. Yes. Sekarang menjadi bapak afiliator Shopee nomor 1 di Indonesia, gile. Shopee, bukan. TikTok. TikTok ya. TikTok ya? Iya. TikTok lu nomor 1. Tuh Iya. lihat. Gue punya datanya nih, terima kasih buat Om Ken afiliator. Gue dapet akses nih untuk kalodata.com ya /kreator. Jadi untuk kategori kreator lu nomor 1 men di TikTok. Tapi ini ya menswear ya. Menswear. Iya. Bukan seluruhan. Kalau seluruhan wah, gue mau jauh berapa kali. Oh iya, tapi kan memang kita lagi bahas per kategorinya kan. Yes, betul. Sementara gue pengen minta lo, tugas lo adalah gimana caranya bangkitin mereka keluar dari kemiskinan. Berat tuh tugas lo nih. Iran Israel perang bro, lo tanggung jawab untuk bantu mereka untuk naikin pendapatan. Iya, itu dia. Lo di kubu mana? Israel? Wah enggak dong, Oh, Masya Allah, enggak lah. Gue cuma nanya, tenang. Pokoknya gimana caranya afiliator hidupnya berubah, mereka nggak miskin lagi, mereka bisa kaya raya lewat jalur afiliat. Yes. Dan afiliatnya adalah kalau di TikTok berarti lo kategori pakaian laki-laki. Yes, menswear. Nomor 1, pendapatan lo 2,7 miliar. Dan kalau data katanya justru lebih sedikit ya, lebih turun ya. Gue nggak tahu sih. Alah, jujur aja. Om Ken kemarin ngomong gitu kalau nggak salah ini agak turun sedikit. Ya, pokoknya mirip-mirip lah. Coba lihat handphone lu, saldo lu. Hah? Bisa aja. Enggak tuh. Itu pendapatannya di situ tulisnya 2,7 miliar. Tuh lihat. Hendy Dion 2,7 miliar. Pendapatan live streamingnya 688 juta. Pendapatan video tuh keranjang kuning ya? Yes, keranjang kuning. Betul. 1,6 miliar. Mm-hmm. View live streaming tuh berarti lu live ya? Yes. Kan gue live sekarang 24 jam, Pak. Hah? Serius lu? Ada host 4. Lu nya berapa jam? Kalau gue cukup ke pas lagi during payday sampai dengan twin date aja. Jadi kayak misalkan ada brand fokus apa dari TikToknya, itu bisa gue sih. Kayak gitu. Kirain lu 24 jam. Enggak. Alhamdulillah lu gak meningitis. Tipes pernah Pak, tipes Pak. Serius kan? Serius pernah tipes ya. Wah dahsyat. Pokoknya memang kalau lu sih di kategori menswear memang andalan kita semua lah. Karena gue tahu lu. Dulu lu masih ngebakar nggak? Masih, justru di review gue juga masih ada bakar-bakarnya. Gitu. Bakar baju, bakar bahan gitu. Iya kayak gitu, cegramasi. Yang dari video-video juga gue emang dari ada bakar-bakarnya juga, ada di cegramasinya kayak gitu. Oke, kita bahasnya detailnya kali ya. Boleh. Kemarin kan gue ngundang lu kan karena memang dari sisi bisnis industri clothing. Yes. Kalau sekarang dari sisi lu seorang afiliator yang bentar deh, lu top 1 untuk kreator nomor 1. Iya, kalau TikTok. dari Menswear. kalau data ya, nggak tahu kalau dari intern TikToknya ya. Wah gaya banget. Peringkat 0 kali ya, di atasnya 1 ya. Oh jauh kayak di bawah kayaknya saya. Masih banyak kreator-kreator hebat sih. Terus ada kategori apa sih biasanya kalau di lu ada kreator sama kategori seller? Iya umum, jadi digabung sama si brand. Kalau Jadi GMV brand sama GMV kreator gitu loh. Kalau brand lu apa? Kalau brand gue nggak ada. Lah kok masuk? Ya itu gitu dia. Ya, Ini seller kan? iya seller. Kok lu masuk? Ya nggak tahu. Jadi mungkin pendapatan gue ya setara sama brand, gue nggak tahu sih. Sombong banget hidup lu. Nggak tahu juga. Ini kan kalau data gue nggak tahu. Ya datanya kayak gini gitu. Ini 2,7 M. Lu udah dapat apa dari dia? 2,7 miliar. Dapat apa? Dapat hati. Bagus, nggak matre berarti bagus. Tapi agak ngeselin juga ya lu nggak kecipratan apa-apa, pelit banget lo. Weh. bisa. Coba gini bro. Industri sekarang gimana sih masalah menswear? Coba deh. Terutama kemarin postingan lo gue ngeliat lo sempat posting apa ya tuh kreator Shopee. Iya. Ya gini kurang lebih ya. Gue juga nggak bisa fitnah sih. Bisa jadi mungkin bojingon. Ya kan kita nggak tahu ya. Soalnya disensor sama dia kan. Ya kan. Nah banyak plagiat konten-konten lo akhirnya di keranjang kuningin, keranjang orenin. Betul banget. Banyak banget. Ini dari satu akun Pak ya, belum dari akun lain. Itu banyak banget. Ini baru dari satu akun. Loh,
Emang yang dijual sama orang-orang itu yang ngebajak lo itu berarti dia jualan produk yang sama? Ada yang sama, ada yang enggak. Nah itu yang bikin gue yang bikin gue nggak suka juga. Jadi ada udahlah video gue diambil, pas gue cek apa yang gue review, pas gue cek yang dia di keranjang itu beda sama yang gue review. Berarti konsumen juga ketipu? Yes pasti. Waktu itu sampai ada brand yang emang langsung klarifikasi, akhirnya ngubungin, mohon maaf itu emang bukan kreator dia, takutnya kan itu kreator si brandnya kan. Jadi misalkan gue nge-review brand Human Greatness nih, tapi keranjang kuningnya tuh Zipclaw atau apa, brand apa kayak gitu. Karena kaos polos kan nggak begitu dipotong-potong tuh pas gue lagi liatin label tuh gimana. Dia masukinnya tuh produknya yang lain. Oh berarti kalau kayak gini kayak analogi lainnya adalah tentang judul nih bro. Lo mau teriak-teriak tentang ayo dong pemerintah tutup situsnya dong. Kan oknum banyak banget ya. Website judul ditutup, tambah lagi, buka baru lagi, tinggal ganti domain. Kalau sekarang berarti kan kayaknya lo agak capek. Bukan gue membela Shopee kali ini ya. Kita takutnya kontradiktif nih. Tapi dalam hal ini oke lah, betul, setuju. Shopee harus bebenah. Kok bisa kecolongan begini? Tuh. Ya kan banyak orang-orang ngambil video-video orang, akhirnya diposting ulang, dimasukin keranjangnya versi dia. Lo nggak perlu produksi konten, lu hidup lu enak banget ya. Berarti ya kalau dipikir-pikir. Ya nggak tahu aja bikin konten kayak gimana susahnya. Ada di slide selanjutnya nih. Lu ini baru di next. Kenapa? Nih, lu lihat gear gua buat konten. Dikira konten tuh kayak balikin tangan doang gitu. Enggak lah. Dan gua di sini gua konten tuh masalah one man show juga, Der. Lah yang edit? Gua sendiri. Hah, lu masih ngedit sendiri? Dari setup lighting, setup kamera, ya. Itu sampai editing, itu gue semua sendiri. Lah emang lu nggak hire karyawan? Ya gue orang gimana ya? Gue orang kayak pelit. Bukan pelit, gue maksudnya. Gue ada. Gue nanya dong, salah gue di mana sih? Gue ada orang yang emang gue pernah buat kayak buat ngedit, yang gue percaya yang emang ini masuk nih sama konsep gue. Cuman dia emang udah ada kerja di tempat lain, gue nggak enak kalau ngambil dari dia gitu kan. Dan tempat kerja lain itu juga emang partner gue juga gitu, jadi nggak mungkin dong gue ngambil dia kan. Jadi ya udah pas gue lagi ngelihat, pas gue buka lowongan nih, lowongan editor gimana, gue jiper sendiri pak. Kenapa? Ya pas gue ngeliat portofolio ada yang bekas Net TV, ada apa, wajar gue ini gimana nih, maksudnya kayak apakah gajinya masuk apa enggak gimana, soalnya portofolio gede-gede banget gitu loh. Padahal kan gue cuma butuh buat editing kayak gimana. Akhirnya udahlah, selama gue masih bisa sendiri, gue sendiri aja dulu. Cuma kan jadi kurang produktif takutnya kalau lu lagi sibuk ini. Maksudnya kan lu konten juga tiap hari, lu kan konten kreator gitu kan. Ya itu dia, makanya mungkin nih kalau ada teman-teman yang sering ngobongin gue suka jarang lama dibalasnya, ya itu gue lagi gue lagi emang dari pagi sampai ke malam lagi, ya gue konten misalnya kayak gitu. Berat sih memang konten kreator. Lu juga kadang otaknya nggak dipakai juga sih, main bajak-bajak. Lu coba deh, lu jadi konten kreator deh, lu bikin konten. Wah, Pak. Coba next lagi deh. Coba mana yang lu ada videonya nggak? Lu klarifikasi apa segala macam ya. Pokoknya lu tonton aja di sosmednya Dion lah. Gini bro, menyikapi dalam hal ini berarti kayak gue mau bahasnya dari sisi kategori menswear ya. Iya. Terutama kan banyak mereka juga kayak gue bilangnya oknum ya. Ada yang live pakai rekaman bro, nggak live secara. Tahu kan lu? Waduh. Tahu kan? Udah nggak usah sebut. Iya. Gue mau orangnya emang ngejaga aib orang. Gue nggak bilang inisialnya panjang nggak. Aduh. Gue nggak ngomong lah ya. Coba gue ngomong ya. Gue juga kenal soalnya orangnya pak. Nggak enak gue nih. Semangat banget pada kalau konten ya. Waduh. Kayaknya ibaratnya setiap hari 17 Agustus gitu kayaknya. Merdeka mulu kayaknya kalau konten ya. Ternyata katanya bukan mayoritas, sebagiannya rekaman ya. No comment ya Pak. Ya kan oknum. Biar nanti yang ngejawab mungkin para yang nonton nih, pasti mereka ya udah pada paham lah. Iya kan banyak, emang lu kemana arahnya sih? Ya anyway begitu. Iya. Kan banyak nih mereka, gimana caranya mereka sukses, mereka nggak miskin lagi, mereka kaya di tahun ini jadi afiliator. Iya. Nah mungkin lu bisa kasih cara lah ke mereka, gimana caranya mereka bisa hidup dari afiliator, terutama di produk laki-laki. Ya intinya tadi kita bahas masalah live dulu ya. Ya. Kalau masalah live ya, kalau misalkan emang oknumnya tersinggung gitu ya. Ya namanya itu kan udah ada peraturannya gitu kan. Udah ada peraturan tuh jangan live record. Dan dia tuh benar-benar jelas-jelas live record, kelihatan banget. Taunya? Gue pernah nonton itu setelah Lebaran, dia itu live-nya tuh, ayo nanti pada saat bulan puasa Ramadan ini harga naik. Lah ini udah Lebaran bro.
iya. Bocor juga Iya, ternyata. udah lebaran ini udah lebaran gitu. Terus pas hari itu misalkan dia rambutnya warna kuning, lusanya warna hitam, besoknya kuning lagi. Gue bilang, oh dia sering ke salon kali gue bilang. Lu nggak boleh Gitu ya. suzon. Iya kan makanya gue bilang, oh mungkin dia sering ke salon kali ya. Siapa Makanya tahu kayak emang gitu. tiap menit ganti-ganti rambut ya kan. Iya. Wah. Oh gitu. Iya. Tapi kan nggak ketahuan ya. Maksudnya kok TikTok bisa membiarkan? Apakah gara-gara TikTok juga ternyata dapat cuannya juga? Nah mungkin ya TikTok mana nih ya. Tolonglah ya, tolong diituin ya. Harusnya kan katanya kan banyak kreator-kreator kecil yang katanya gue juga salah satunya, misalkan gue bikin pelanggaran dikit aja langsung kena take down gimana. Masa ini rekaman nggak ke-detect gitu ya. Gue pernah buat VT, itu VT gue tuh dikira video video ambil dari orang, bukan video asli, bukan video original. Gara-gara cuman beda setup lighting aja, Pak. Oh, kena pelanggaran TikTok? Iya, langsung di take down. Karena kuning hilang, katanya itu ada bagian yang kan dikasih tahu tuh pelanggarannya tuh. Nah, di bagian video itu videonya bukan orisinil, bukan buatan gue. Gue langsung gua foto gue rekam ini gue ajuin banding, akhirnya balik lagi sih. Cuman tuh karena beda lighting aja. Itu kayak gitu loh. Makanya masa kalau live nggak ketahuan sih? Mekanisme gimana sih si oknum-oknum ini kalau live rekaman tuh? Cara gimana sih, kan handphone? Jadi 2 handphone? Enggak, Pak. Sebenarnya gitu? Bukan. Ini kita kalau kita bahas antar orang bakal Enggak, justru ini kan ada ngikutin versi nggak? lengkapnya. Ya pokoknya kalau lo ngelakuin, lo nanggung dosanya. Ya iya sih. Gua ketemu lantar di akhirat dan neraka jahanam. Intinya lo nggak berkah aja ya kalau Jadi gampang, Pak. Kalau misalkan lo live-nya pakai OBS juga. Nah, di OBS lo live sambil di-record aja udah. Beres. Gimana? Nih ada PC. Iya. Diinstal software OBS. Terus lo live TikTok di situ. Ya kan? Live TikToknya di mana? Di PC, dari PC ke kamera. Tapi sebenarnya dia live juga nggak? Sempat live beneran live? Sempet live. Jadi dia tuh live, mungkin live hari ini berapa jam. Diupload nanti bulan depan. Udah gitu nanti diupload lagi buat kayak minggu depan lagi, atau enggak buat kapan lagi kayak gitu. Loh, AI-nya TikTok kan tahu harusnya kalau ini pernah ada live. Harusnya. Cuma kan nggak tahu, kenyataannya enggak. Atau kalau orang nggak kalau lah ini bukan minggu lalu nih orang. Enggak. Banyak yang komen, oh ini rekaman, banyak yang kayak komen kayak gitu. Sampai waktu itu tuh ada siapa ya? Kodenis kalau nggak salah. Kodenis tuh dia sampai komen katanya tuh oh ini rekaman nih kayak gitu. Terus ya udah, jadi pas saat Kodenis speak up, dia kayaknya udah nggak lama gitu stop live kayak gitu. Orang itu komen kata Kodenis. Kan Kodenis pernah duduk di sini juga kemarin bahas itu. Oh iya. Orang itu komen apa katanya? Ada masalah apa, bro gitu. Oh iya. Si iya. Lah, emang gue nyebut nama apaan sih lo? Pada iya kan? Betul. Oh iya. Itu. Berarti era-era kayak begitu tuh sebenarnya fungsinya rekaman karena mereka nggak mau capek ya? Sebenarnya bisa dikatakan kerja juga sejam. Tapi bedanya apa? Kenapa? Mendingan live aja sekalian. Iya, sebenarnya tapi kan dia kan live tiap hari. Jadi video itu diulang-ulang. Jadi yang harusnya dia live tiap hari, ini dia cuman live sekali aja udah, terus buat seminggu kayak gitu. Enggak, video yang sama buat seminggu. Kan ketahuan. Ya harusnya, Pak. Harusnya kayak gitu. Jadi mungkin ya kalau yang saya baca ya, dia dalam seminggu itu live asli real. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau enggak hari Senin itu dia jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian itu live ini, terus siangnya live apa, malamnya live apa, di record, terus besoknya itu hasil record yang itu live itu diulang lagi, beda-beda di ganti-ganti gitu harinya. Kalau yang gua mungkin ini ya, yang gua agak-agak baca dikit kayak gitu sih. Dan kalau lu lebih pilih live lah ya? Kalau gue ya karena gue mengikuti peraturan, ya. Sebenarnya kalau misalkan emang peraturannya ada itu ya gue gampang banget gitu. Kalau misalnya pengen live record, hasil record gue bisa lebih bagus, bahkan bakalan gak akan ketahuan. Nah, cuman caranya live-nya juga ada caranya, Pak. Maksudnya? Jangan baca komen. Kenapa baca komen? Kan tau juga. Gue nggak juga komen gue dibacain apa enggak. Enggak kan record kan, kalau makanya kalau live gue selalu baca komen.
Oke, Bang, tinggi badan sekian berapa? Oke, buat akun ini lo pakai L apa-apa. Nah, kalau itu tuh jangan baca komen. Lo live aja, oke. Nih ya, buat tinggi badan, lihat gue ada papannya nih. Lo lihat sendiri, XL, BB sekian, ini sekian. Ya udah dia tuh nggak pernah interaksi sama si penonton. Maksud lo mau bilang bahwa kalau nggak pernah interaksi dia adalah rekaman? Ya Pak, gimana ya? Sekarang hati-hati lo, berarti lo menyamaratakan bahwa yang nggak baca komen berarti mereka tipu-tipu. Sekarang gini Pak. Pertama itu, dia live-nya gitu. Kedua, saya udah lebih dari 3 kali mergokin video yang sama. Itu dia bilang katanya ini buat pada saat Ramadan harga bakalan berubah. Tapi itu pas live itu setelah Lebaran, setelah berapa hari Lebaran. Iya, maksudnya promo itu buat Lebaran Ramadan tahun depan. Ya gak mungkin lah Pak, itu gak mungkin lah. Kok gak mungkin? Emang jadi periode promonya memang setahun. Gak mungkin lah orang. Jauh banget orang dia jualan gamis itu ya emang buat bulan Ramadan itu gitu loh. Oh, ya gitu. Mungkin ada sisa ya dia live-in lagi gitu. Ini sebelum nanti gue bongkar juga masalah akun yang ngebajak atau plagiat ya, yang di Shopee kan, makanya lu juga nyerang Shopee juga. Kenapa bisa kecolongan? Nanti gue serang abis itu Pak. Shopee ya. Kayak lu dendam banget sama Shopee kayaknya. Kemarin lu duduk sini juga bahas mengenai seller Shopee juga lu. Iya, sebenarnya gue bukan dendam sama Shopee-nya sih Pak. Cuman oknum kreatornya itu sih. Ya. Mungkin Shopee ya gue emang agak kesel, cuman ya mungkin dia emang harus agak dibebenah lah ya. Ya dari sistem gimana. Cuman ya emang itu tadi kesal juga sih emang sih. Nanti kita bahas ya. Boleh. Nah, banyak sih yang mau gue bahas sama lu sih, kayak live pakai AI. Oh iya. Di Cina kan juga banyak apa segala macamnya. Tapi satu-satu biar runut nih obrolannya. Boleh. Orang yang tadi ini tolong abis ini disensor ya, editor saya ya. Ini di layar nih disensor. Dan omongan gue yang mau gue sebutkan disensor karena gue pengen ini edukatif sifatnya. Jadi terpaksa harus gue bahas sama lu. Tapi tolong disensor hal-hal yang akhirnya takutnya ngebuka aib. Ya, betul. Atau jadi fitnah juga, karena dari kan kita belum tahu buktinya kan sebetulnya kan. Meskipun lu katanya lu udah beberapa nemuin bukti, udah Lebaran tapi masih bahas tentang Ramadan. Mulai sekarang ya disensor ya. Buka kalau data, search nama. Coba. Gue mau lihat pendapatannya berapa. Maksudnya kan bela-belain dari recording, pendapatannya oke nih, ntar ada 2 mata pisau nih. Kok dibiarin sama oknum TikTok orang itu? Apakah gara-gara dia cuan banget? Kalau dia cuan banget, ya Allah alam lah, ya sudahlah, kita serahkan kepada yang maha kuasa gitu ya. Ternyata dia perform, misalnya, tuh dia boleh rekaman, kok nggak kena ban? Nah. Tapi pendapatannya gede, wah jangan-jangan TikTok juga lumayan nih gitu, dapat potongan. Berapa komisinya TikTok? Kalau misalkan affiliate kayak enggak deh. Hah? Affiliate enggak? Kan TikTok dapat komisi kan? FV kan? Oh maksudnya buat si kreatornya. Buat platform. Oh buat platformnya. Kalau affiliate kayak enggak ada potongan. Lo kok misal bener adanya ada oknum orang TikTok yang membiarkan live streamer hostnya itu rekaman, kan orientasinya kan paling ini gede nih, lumayan TikTok dapat komisi gitu. Mungkin agensi. Mungkin ya. Oh dia dapat. Mungkin. Kalau penjualannya gede. Yes. Ini orang emang berbahaya dibongkar-bongkar sana nih. Ya enggak lah. Ini kan. Parah. Kok parah sih? Yang bukan siapa? Loh, ini kan gue sensor. Oke, sensor ya. Gue nggak mau ini bukan disclaimer guys. Ini bukan aib. Gue pengen edukasi di sini. Di sini adalah channel pengusaha. Nomor 1 di Indonesia. Boleh, gas. Lu kan kreator nomor 1. Ini channel podcast nomor 1. Gak apa masih bawa. Jadi nih, Deddy Kobuser nih. Nih gua nih kasih solusi di sini nih. Takut. Om Ded, kita kan satu manajemen. Mau bilang begini kan agak deg-degan juga ya. Nih, coba kita lihat pendapatannya 751 juta. Nggak gede bro. Ini kan setelah di kode ini nge-up. Orang jadi males. Dia udah jarang live, jarang semangat greget lagi. Nggak semangat bikin rekaman lagi. nggak semangat live dan record lagi. Sama lu aja tadi udah 3 kali lipat 2 kali lipatnya. Kalau misalkan gue kan sering lihat kalau data ya, kalau misalkan ngelihat 2 bulan pokoknya sebelum kode ini speak up aja waktu itu itu dia selalu ada kejar-kejaran sama gue Pak. Oh dia masuk? Iya, dia antara di bawah gue atau nggak di atas gue, pokoknya selalu kejar-kejaran antara dia tuh
Selalu always. Selalu mepet antara di bawah gua atau nggak di atas gua. Karena sama-sama kategori menswear kan? Menswear, ya. Cuman beda brandingan aja. Kalau dia lebih ngejual yang produk-produk yang kayak kemeja harga 20.000 kayak gitu, yang lebih ke beda pasar lah. Kayak gitu. Sama modal semangat lah dia ya. Iya. Menggebu-gebu kan. Iya. Iya bener kan. Gue nggak menyalahkan, memang gimmick identitasnya begitu. Iya. Ini apa nih? Ini apa, Bu? Oh, dia ngejualin produk apa aja gitu ya? Iya. Lah emang dia bukan, dia afiliator ya? Dia ngejualin banyak brand ya? Banyak. Kalau Rips Gold gue tahu nih, bukannya dia cewek-cewek house-nya gitu? Iya. Iya kan? Betul ya. Kan betul. Bukan yang cowok tadi. Ya makanya sebenarnya kalau data ini gue juga agak bingung sih. Waktu itu gue pernah ngelihat ada info tokonya gue malah tumbler. Gue penjual nomor 1-nya. Lu? Iya, perasaan gue nggak pernah ngejualan tumbler gue bilang. Tapi 2,7 miliarnya benar pendapatan lo? Ya mirip-mirip. Ya, bawa lagi. Oh ini nih, sorry. Bentar. Iya, dia menurun ya. Ini waspada juga buat para. Coba aja lihat tuh 180 hari terakhir, mungkin kelihatan jomblangnya mungkin ya. Itu ya, 180 hari terakhir. Oh, ya kan? Maksudnya gimana? Nggak paham gue. Tuh lihat pada saat bulan April beda kan sama sekarang. Ya. Nah. Oh iya. Oh iya, Deng. Di sini dia 7 miliar ya. Iya. Pendapatan 8 miliar, 7 miliar, 46 juta per hari. Akhirnya drop ya di 7 hari terakhir, coba. 7 hari terakhir, klik. Ini kita di sini nggak maksud untuk gibah, kan makanya gue sensor mulu kan dari tadi kan teman-teman ya. Nah, biar teman-teman belajar baik itu menjadi seller yang bijak dan juga menjadi buyer yang bijak. Iya. Nah, tadi gue coba singgung mengenai analogi. Kayak judul tadi kan belum sempat gue jelaskan lebih detail ya. Daripada lu sibuk ngurusin mana nih kok nggak ditutup nih webnya nih apa segala macam, mendingan edukasi ke usernya. Biar lu tahu bahwa judi ini settingan. Nah, iya betul. Kan simpel kan? Jadi otomatis kan kalau hulunya di stop, ya nggak laku lagi tuh website judul. Nah kalau sekarang ya berarti lu jadi buyer yang cerdas, ngeliat kayak begini-begini. Tapi sebenarnya gini bro, gue mau ngambil angle yang agak sedikit ekstrim nih. Terlepas dari rekaman apa segala macamnya, tapi kan yang dijual produknya, tapi kan dapat manfaat produknya. Terlepas dari peraturan dari TikTok ya, kan dia nggak ngomong aneh-aneh, dia nggak sarah, dia jujur dikirimin barangnya ya produk A yang nyampe rumah kita, nggak ada penipuan. Masalahnya di mana? Kalau misalkan emang enggak ngikutin peraturan TikTok, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan karena kita kan sini kan ikutin peraturan, Pak ya. Kita banyak kreator-kreator yang dia live 24 jam, yang live berapa ya enggak ini dong, enggak apa ya aja enggak netral dong. Maksudnya ada kreator yang dia susah payah, yang mungkin si kreator itu tuh yang dia live 2 jam 3 jam view-nya cuma ada berapa puluh atau berapa belas. Yang dia sampai capek sampai gimana gitu kan, berdiri gimana. Sedangkan dia cuma modal record tapi dia dapat untung kayak gitu. Tapi kan record kan juga effort, kan dia record juga live-nya anggaplah 2 jam. Lah kan dia juga nge-record 2 jam. Tapi 2 jam setelah itu kan di-upload lagi. Besok-besoknya enggak. Oh iya. Gitu. Sedangkan kalau yang lain dia hampir tiap hari dia live. Hampir mungkin dia sehari bisa 20 jam, bisa 10 jam. Itu si kreator ini. Dan mungkin view-nya juga enggak sebanyak dia juga gitu kan. Karena dia kan udah jutaan followersnya kan. Kayak gitu. Iya sih, memang gue tahu sih mungkin niatnya kan kayak nggak jadi robot ya. Iya. Habis waktu kebuang, mungkin dia pengen ada acara di luaran sana. Siapa tahu mungkin dia mau tadarusan. Iya, bisa jadi, iya. Baik sangka boleh dong. Boleh, kan? benar. Siapa tahu dia mau ke pengajian si orang itu kan, jadi mau nggak mau dia ngerekam dulu. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada peraturan ini jatuhnya bukan licik tapi cerdik. Dia pinter. Iya dong, dia itu kerja ya udah, dia cukup di record ya udah, biar dia mah di mana tapi duit tetap masuk gitu dari hasil record. Cuma kan ada peraturan di sini. Nah, peraturan ini yang sebenarnya yang harusnya kita ikutin gitu loh. Dan kasihan kreator-kreator lain yang emang mereka berusaha dia live sampai susah payah cari view gimana. Karena kan ini banyak, kita kan nggak cuma ngomongin cuma 1-2 kreator aja. Ada banyak kreator ini kan Pak ya. Ada yang baru mulai, ada yang gimana, kayak gitu loh. Iya sih. Banyak yang berdarah-darah juga ya. Kalau AI gimana peraturannya? Nah, kalau AI gue belum tahu sih kalau misalkan sekarang ya. Kalau misalkan sekarang. Cuman kalau di luar sana gue pernah ngeliat udah ada yang pakai AI.
Di Cina gitu. Iya di Cina juga. Ini coba kita nonton videonya nih. Beberapa tahun lagi para host live terpaksa pensiun dini. Lu berarti bentar lagi pensiun juga nih. Oh iya bener. Robot gitu ya. Iya. Tersedia dalam kemasan 1 Lah iya. kg dan 500 gram. Udah kayak Bisa pilih sesuai selera. orang beneran Nah, kan? ini gimana peraturan dari TikTok? Mana Nah, penontonnya ini banyak gua, nih? kalau ini gue kurang Nontonnya tahu banyak loh. peraturan masalah ininya. Cuman kalau kata gue kalau yang pakai AI ini khusus produk-produk tertentu aja. Kok ada spesial gitu? Enggak, maksudnya yang bisa pakai AI. Gak mungkin kalau menswear, kalau fashion pakai AI. Kenapa? Ya lo pisahkan, coba lihat detailnya bahannya. Bisa gak? Misalkan etalase 2. Nih baju ini, coba lihat bordirnya, coba lihat dalamnya. Apakah AI bisa secanggih itu kah mungkin nanti? Iya. Berbicara nanti beda cerita ya. Iya. Kalau nantinya bisa apa segala macam ya. Coba kalau kenyataan sekarang sih secara faktual kayaknya nggak gitu kayaknya. Enggak gitu kan? Iya, kalau misalkan untuk kategori kayak fashion gini. Tapi kalau misalnya kayak cuman kayak gitu, kayak jual apa tuh makanan gitu kan ya, orang kan nggak mungkin kayak ngasih lihat, coba detailnya dong, coba ini sambalnya kayak gimana, coba bener gak itu si cabenya tuh cabenya beneran apa gimana kayak gitu kan nggak mungkin kayak gitu Iya, kan. kacang ya kacang gitu kan. Iya. Ibaratnya. Keripik ya keripik ya udah gitu kayak ya. gitu. Iya, kayak jual minyak gitu kan nggak mungkin kan, coba buka, coba bau kayak gimana, kayak nggak mungkin gitu juga kan. Gitu. Dan sempat rame ya, pendapatannya 10 miliar per hari apa berapa tuh? Yang 2 orang China ternyata itu adalah itu rekaman apa AI gitu. Coba deh cek deh. Yang 2 orang itu Setahu gue AI deh itu. iya kan AI kan AI. yang kanan kiri itu. Iya. Ya kan di AI tapi pendapatannya 10 miliar per hari apa berapa sekali live berapa jam gitu dapat 10 miliar. Iya. Itu di China. Berarti sebenarnya gini nih, kalau gue amatin khusus untuk live host ya, live streamer gitu ya. Kan ada juga yang gaya-gayanya kalau di Cina kan rata-rata next gitu Iya, kan, iya, nggak ada iya. interaktif gitu Iya, kan. iya. Itu Ada. works gak sih dilakuin di audiens Indonesia? Kayaknya kalau yang kayak gitu itu lebih kalau di Indonesia ya. Itu lebih ke jual barang thrift, Pak. Second. Iya, karena dia sistemnya tuh oke, nih. Lihat ini LD sekian, ini sekian. Screenshot. Siap, screenshot. Ini oke, udah lepas lagi. Ganti lagi kayak gitu. Itu lebih bisa rekaman dong. Lah kan kalau misalkan thrift kan biasanya kan cuma satu produknya. Nggak ada banyak biasanya kalau kosan thrift. Oh, nggak paham gue. Maksudnya gimana? Kalau barang thrift kan biasanya kan misalkan jaket ini nih. Oh, jadi cuma dia doang yang bisa beli. Apa yang punya seri itu? Ya kan kayak bal-bal kan dia kan kayak dari bal-balan gitu kan. Kan nggak mungkin ada 10 produk yang sama biasanya. Oh iya. Tahu dia kayak dari karung gitu. Pasti ya tergantung lo. Kan dia mantengin kan ya? Iya. Kalau oke ya udah gue beli Nah, nomor berapa iya, gitu iya, ya. iya. Oh iya. Sama dia di steam dulu, dicuci gimana gitu kan. Terus akhirnya dipasang hanger gimana. Oke nih sekarang nih ada misalkan merek Adidas misalkan. Adidas ini. Nih Aldi sekian, size sekian. Gue buka di harga sekian. Oke, 5, 4, 3, oke. Udah ada, oke. Ditunggu wawaknya katanya, wawa. Oh iya, dia pakai inisial gitu ya. Pakai inisial, wawa gitu. Tapi kan bisa kalau belum laku diputar lagi aja. Jarang ya? Jarang sih. Gua ngelihat itu thrift, nggak tahu gimana pasarnya tuh. Wah itu dia selalu habis mulu. Wow. Wah. Dan menurut gua thrift itu kok kayaknya hampir bisa. Sebenarnya sekarang tuh saingan brand lokal itu Pak ya. Itu tuh pertama thrift. Tapi emang thrift sebenarnya dia punya pasar sendiri sih. Karena kan emang dia punya ada orang selera emang suka sama thrift yang barang-barang yang unik gimana gitu kan. Sebenarnya ini ada lagi yang sekarang agak-agak ini selain KW ini. Itu adalah white label dari China. Hah, maksudnya gimana? Gua nih pengen bikin brand, gue beli produk di China. Terus Bawa masuk ke Indo, kita di label. Nike gitu misalnya. Enggak. Jadi misalkan Oh, ngerti. Jadi brandnya apa, dicopot labelnya, diganti Dairy gitu misalnya. ya jadi ibaratnya di China tuh misalkan ada jaket nih yang kayak gue pakai misalkan nih, ya misalkan nih polos lah anggaplah kayak gitu. Di sana tuh ada ya. Jadi namanya kalau white label tuh jadi di sana tuh produknya udah ada ya. Bentuknya kayak kian kayak merek ini jaketnya mirip brand Zara lah, mirip brand apalah kayak gitu-gitu. Ntar dia beli dengan berapa kuantiti berapa sampai Indonesia itu udah dikasih label sama dia brand kita. Oh, jadi kita pesan sama dia namanya kasih solusi ya gitu. Ya bisa kayak gitu. Labelnya nanti modelnya kayak begini, lu tolong cetakin gitu. Yes, betul banget. Oh, jadi kayak maklon. Iya, kayak maklon tapi itu sebenarnya bukan made in Indonesia. Jadi jatuh pure sebenarnya itu adalah bukan brand lokal tapi brand Cina white label.
Oh, jadi impor dong. Iya, jadi menurut gua sih kalau misalkan emang dia menggembor-gemborkan kalau dia itu bilang kata ini brand lokal, ini harga sekian, menurut gua sih itu ya nggak masuk ya. Harusnya dia nggak bilang itu brand lokal karena dia itu 90, bisa dibilang 95% tuh produknya buatan sana semua gitu loh. Tapi kan brandnya brand lokal. Ini maksud dengan namanya foundernya kan ngebuat brand itu kan lokal. Iya, tapi kan dia kan ibaratnya dari materialnya apanya itu kan sudah dari luar sana. Jadi jatuhnya sama aja kayak kita itu brand luar, kita cuma ganti merek aja. Tuh loh. Tapi memang material kan bukan dari Cina ya? Kain-kain ya? Oh, di Indonesia banyak, Pak. Nirwana Wah, yang katanya tekstil nomor 1 di dunia gue itu. pakai nih kaos ini Nirwana tekstilnya. Iya, mantap. Nirwana tekstil. Pernah kan pakai juga kan? Pakai. Manjit pakai waktu itu juga. Iya. Itu kan ngambil dari Cina bukan? Oh, enggak dong. Enggak ya? Enggak lah. Kita Indonesia emang nggak bisa memproduksi kapas. Itu salah satu kendala kita. Jadi kita kapas emang masih import ya dari US dari mana gitu kan. Tapi diolah itu di sini. Di Indonesia. Raw materialnya aja berarti ya Iya. dari luar. Brand sekelas Unique aja. Uniqlo. Ya itu. Enggak apa-apa ya sebutnya. Apa ngomong. Kecuali memang Iya. Uniqlo live rekaman baru kita Iya, sensor. iya. Kan yang rekaman kita sensor Iya, namanya. iya. Kalau sama Bapak lihat itu banyak yang garment-garment itu di Indonesia dari bahannya, dari apa namanya, dari sablonnya, jahitnya, CMT semua dari Indonesia banyak gitu. Gitu. Makanya gue pernah ada konten akhir-akhir ini yang ada orang yang bilang katanya hasil sablon Indonesia tuh luar tuh jauh lebih bagus dibandingkan Indonesia. Gue di situ marah-marah itu kan sampai bikin konten. Ya orang brand luar aja bikinnya Di sini. di Indonesia gitu loh. Atau Bangladesh juga katanya. Gue sampai compare. Gue ada konten yang gue compare. Nih gue compare sama brand lokal mana ya? Yang bukan di sini sih di IG. Gue compare gara-gara dia bilang itu katanya ya sablon brand luar tuh jauh lebih bagus dibandingkan sablon brand lokal. Gue compare nih, gue beli brand ya. Kamu tuh H&M. Ya. Sorry, gue kebiasaan live ya. Saya kan kalau misalkan di TikTok kalau sebut merek kan kena pelanggaran, Pak. Iya, ya makanya kayak gue dari tadi kayak translator dia ya. Oh ya H&M. Iya. Lu beli H&M. ya. Ternyata Gue compare sama hasil Uniqlo. Enggak, sama brand lokal dong. Oh, H&M sama siapa lokalnya? Crossover Bandung. Crossover. Iya. Oke. Terus Ya, di situ gue cuma ngasih lihat ya udah biar audiens yang nilai apa bener hasilnya tuh jauh lebih bagus brand luar dibandingkan lokal. Apakah benar brand lokal tuh nggak bisa bagus gitu loh. Nah hasilnya kan kelihatan. Ada Oh iya? nah itu tuh yang compare hasil sablon clothing luar. Nah itu tuh. ternyata crossover. Lu dibayar sama crossover? Ya kagak lah. Oh, ya. Make sure doang, Enggak, Dion. temenan gue sama Safety sama ownernya. Gue Iya, emang udah kenal. Di endorse biar suruh pilih dia dibanding H&M. Kagak endorse sama sekali. Wablohi kagak. Lu bandingin ternyata apa kekurangan H&M apa? Ya bagus juga gitu. Cuman kalau dari segi detailnya ntar Bapak lihat sendiri aja dari segi detailnya. Ini kelihatan. Nah, ini yang dari brand ya. Nah, H&M oke. ya. Ini made in Bangladesh kelihatan ya. Nah, ini Yoi. sablonnya ya kan. Kayak itu dari skin tone-nya kelihatan, dari muka-mukanya seperti apa. Nah, ini dari badannya seperti apa. Ya, ini masih oke juga sablonnya sih karena manual ya. Nah, kita bandingin sama brand crossover nih. Ya, ini dari Bandung dengan harga jauh lebih murah. Nah, ini sama-sama sablon manual ya. Cakep juga ya. Sama-sama sablon manual dan dia pakai sablon plus chart dan ini dia gua nggak tahu berapa LPI. LPI tuh mungkin udah lah. Intinya kalau di sablon tuh LPI tuh semakin angka gede semakin rapet nih ya. Gua nggak tahu berapa di LPI-nya. Itu dia nah, lihat tuh. Nah, ini juga hasil artwork kliennya. Ini banget ya apa nyata gitu loh. Iya, nah tuh. Ini sablon manual ya, Pak ya. Ini videonya lu edit di CapCut. Kagak, Filter gitu. kagak. Ya Gua kan klarifikasi, salah gua di mana sih? Beauty gitu ya biar tadi Iya, muka gitu ya iya. enggak lah. Oh, ya udah tinggal bilang enggak. Iya. Akhirnya jadi hidup banget loh. Iya emang. Cakep juga ya. Iya. Nah, ini yang itu yang dari Cinanya tadi hasilnya. Uniqlo. Iya. Uniqlo Cina maksudnya? Tadi ada hasil sablon brand Unique gitu, Nah. tapi yang made in China-nya. Jadi Emang di Uniqlo compare. made in mana sih? Jepang kan? Dia Jepang, cuman kan produksinya ada yang di Indonesia, ada yang di Bangladesh, ada yang di Cina. Oh. Gitu. Nah, Ternyata Indonesia diadu sama Bangladesh. Banggali ternyata kalah juga sama Indonesia nih. wah Indonesia keren-keren. Pak. Keren. Tapi gue mau doain dulu Allah kabul he. Bahasa India Bangladesh. Oh, gitu. Allah kabul he. Semoga Allah berkahi gitu. Oke.
Ternyata oke juga Indonesia kita nih. Crossover top banget loh. Iya, bagus. Crossover nih, prototype juga nih sebelumnya keren-keren. Pokoknya keren-keren sebenarnya masih banyak yang jauh lebih keren gitu. Yang keren-keren juga banyak gitu. Oke. Gitu. Nah, anyway berarti kalau tadi kita ngomongin AI, balik dikit ke AI ya. Tadi ada dulu di berita mana tadi? Nih, mana tadi ya? Yang 47 triliun, Bro. Pendapatannya dari AI bisa begitu enak banget hidupnya ya. Live streaming gunakan AI, influencer Cina bisa peroleh pendapatan 47 triliun. Dahsyat. AI, Bro. Indonesia begini bisa kali ya? Gue belum lihat video ininya banget sih ya. Dia tuh AI-nya tuh jual apa? Itu jualan handphone? Bukan, kayaknya Kenapa itu sih? itu kayaknya kalau foto ini gue udah sering lihat sih kalau foto ini. Iya, Mas. Ini apa sih? Kayaknya dia ini live di beberapa akun. Ratusan kamera dalam live streaming di Cina hasilkan omset fantastis 47 miliar. Nah. Hah? Jadi ini handphone dia? Ya. Dimasukin akun TikTok apa sih? Nggak paham gue. Ya jadi mungkin itu dalam satu HP itu ada beberapa akun. Kok boleh? Nah, nggak tahu kalau itu ya. Mungkin Di kita katanya nggak bisa. Ya mungkin karena kalau di Cina yang langsung kan boleh kali ya. Oh. Kita nggak tahu ya. Langsung bypass ya. Iya langsung ya. Tuan rumah ya. Tuan rumah boleh kali ya. Kan katanya kan kalau live TikTok sambil live shopping kan nggak boleh barengan kan? Nggak boleh, iya. Kalau ketahuan langsung kena lah kayak gitu. Jadi harus beda. Tapi Rips Gold gue pernah nonton disebut-sebut Shopee di TikTok. Kalau itu kurang tahu ya. Kalau masalah itu ya. Harusnya sih kalau kena ngomong Shopee aja kena pelanggaran sih. Waktu itu ya, tapi gue nggak tahu tuh gara-gara ada masalah apa gitu. Kayaknya kalau sekarang kayak udah nggak bisa sih. Sekarang tuh banyak brand-brand tuh ya mereka tuh udah nggak mirror. Mereka tuh live tuh ya emang dua host beda gitu. Beda studio lah anggaplah. Iya. Jadi brand si seller ini ada yang hostnya tuh khusus untuk Shopee, khusus untuk TikTok. Tuh, kayak gitu. Cuman mereka nggak sebutin kayak misalkan, ayo masukin keranjang kuning nggak, karena kan di sana kan keranjang oranye kan. Iya, jadi dia cuma sebutin mungkin etalasenya sama gitu kan. Oh, etalase nomor berapa nih? Ya mungkin ya nih gitu. Ini misalkan nih etalase 1 sama nih, yang di TikTok sama Shopee sama. Nih etalase 1 nih kayak gitu. Oh, di settingnya disamain. Iya, kayak gitu. Mungkin ya kalau as brand ya, karena kan gue kan sebenarnya kan sebagai kreator ya. Jadi gue nggak begitu terlalu mendalami sebagai brand. Kalau live mirror kayak gitu kayak gimana. Oke. Gitu sih. Nah, kalau ngomongin soal kreator, boleh dong, Bro. Sekarang kasih tips and trick kayak gimana caranya lu dapetin 2,5 miliar, 2,7 miliar. Ya, dalam waktu berapa lama? Gue nggak tahu ya, gue nggak bangun ini. terlalu... Ini total pendapatan kan? Ya? Total pendapatan kan tadi yang di kalau data itu kan? Iya, itu per bulan deh. Itu. Iya kan? Iya. Nah, maksudnya sekarang masuk dong, boleh dong tips and tricknya buat teman-teman yang baru memulai. Mereka kasihan loh, view-nya cuma 3, 2, turun 1. 3, 2, 1. Lu pakai ads nggak sih live-nya? Pakai, kalau dibilang pakai ads, jadi gini ya, kalau misalkan kalau misalkan konten itu ada beberapa yang emang pakai ads, dan itu pun ads itu dari si TikToknya. Biasanya kalau ada campaign kayak PD sampai dengan Twin Dead kayak gitu. Nah itu biasanya suka ada ads tuh, tapi dari si TikToknya. Ya, itu didistribusin ke semua kreator untuk pasang iklan sendiri pakai budget subsidi itu. Setahu gue khusus top kreator. Berapa besar? Nggak tahu sih, dia bilang sih kayak ya sekitar $100 gitu per hari. Bukan. Top kreatornya 10 besar kreator, 20 besar kreator. Nah itu gua nggak tahu secara rincinya tuh, maksudnya top kreator itu berapa gitu kan? Antara 100 besar atau berapa, yang pasti itu beberapa kreator tuh ya ada yang disubsidi kayak gitu. Jadi ada pernah gue lagi live, misalkan produk yang gue pakai ini, jaket yang gue pakai ini, itu live di gue, misalkan ini kan harganya 1,5 nih. Tapi kalau misalkan di live di si brandnya sendiri, itu harganya 1,6. Loh, kok bisa lebih murah di lu? Karena di gue ada subsidi dari si TikToknya, karena gue top kreator. Kayak gitu. Itu nggak jealous sellernya, malah beli di lu. Meskipun dia juga sebenarnya yang packing juga brandnya kan, sellernya kan. Ya kalau mereka ya nggak apa-apa kan, itu kan potongannya kan dari si TikTok ya subsidinya. Oh, tetap masuknya 1,6 di sana? Ya tetap masuk segitu. Gitu, subsidi soalnya ya. Iya, subsidi kan. Iya. Dan lu berapa persen fee-nya? Affiliate tuh? Tergantung. 10. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 1 juga ada. Kenapa kok bisa 1? Ya kan udah sistemnya kan endorse. Nggak paham gue. Lu dibayar endorse aja, tapi ada duitnya, dan wajar kalau dibayar ada cash-nya, berarti lu dapat 1%. Iya, cuman yang satu tuh jarang sih. Biasanya 1 itu sorry dia, kalau ini dia tuh seller yang
kurang asem sih menurut gue. Ngasih 1%. Bisa jadi karena brandnya kuat juga. Bukan, awalnya 10. Oh, diturunin. Iya, awalnya 10, terus tiba-tiba dia add-in jadi 1. Kayak gitu. Jadi awalnya nih, oke, 10%, wah enak 10% ya. Pas PD sampai dengan Twin Dead nih, tiba-tiba dikurangin. Tahu-tahu 1%. Oh iya, gue sering dengar cerita begitu tuh. Iya, Karena kayak bisa gitu. diturunin aja kan. Iya. Karena dia ngerasa bahwa lu dapat exposure dari bakaran ads-nya dia. Iya, gitu. Kan lu dapat viralnya. Iya. Cuma kalau misalkan emang yang benar-benar yang gue 1% gitu, gue nggak pernah. Maksudnya ada yang 1% tuh ya seller dari seller kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari kontrak dari awal sih, ya biasanya sih biasanya sih kalau gue 10%, 10% sampai 15 biasanya. Oke. Yang tahu itu winning tuh gimana cara nentuin? Sebelum nanti ke tips and trick ya. Oke. Cara live-nya gimana caranya banyak penonton, gimana caranya banyak closingan gitu kan, triknya seperti apa. Lu milihnya gimana? Kayak apa tadi namanya? Ini Raw type. crossover atau apapun itulah ya. Iya. Bahwa lu punya feeling atau memang ini produk udah best seller gitu loh. Makanya winning akhirnya lu mainkan produk itu. Oke. Kalau gue biasanya berawal dari VT dulu. Jadi gue jadi gini Pak. Jadi sebelum ke situ ya gue mau ngasih tahu dulu. Jadi ada emang konten-konten gue tuh yang kadang pro kontra. Karena sekarang tuh lagi banyak banget brand-brand yang katanya dimirip-miripin sama Uniqlo ya kan. Nah emang banyak banget brand-brand yang pingin banget emang dimirip-miripin sama Uniqlo. Tapi sebenarnya enggak yang semirip itu gitu loh. Tapi sekarang gini, gue kan kalau nge-review itu yang pendapatan dari Keranjang Kuning kan gue kan emang by data ya. Gue jujur gue nggak kayak kreator yang cuman oke, nih gue try on gitu kan. Bahannya lembut ya, ini oke, ini bagus, nih harga sekian ya. Gue kan nggak kayak gitu ya. Gue bakar buat bukti ini bahannya apa. Gue cek gramasi ya kan. Ya kayak jadi gue tuh by data gitu. Apa yang gue review by data gitu. Dan pas gue pakai adem, ya emang adem gitu pas gue pakai gitu. Nah sekarang gini, setiap orang tuh kan punya kulit beda-beda. Kan, contohnya misalkan kita minum mandi air hangat aja deh. Ada yang kadang yang dia kuat sampai panas banget, ada yang enggak. Ya kayak gitu, itu beda-beda aja. Kalau misalkan emang tiba-tiba ada yang komen, "Alah, lu bohong lu, endorsan lu. Orang gue pakai enggak enak kok." Lu lihat reviewnya, bintang berapa dia? Lebih banyak mana yang hasilnya dia bilang panas atau jelek? Ya mungkin kulit dia salah satu orang yang enggak cocok pakai bahan yang polyblend atau gimana seperti itu. Menurut dia apa maksudnya panas gitu? Nggak enak? Ya panas, nggak enak, gimana kayak gitu kan. Nah terus gimana gue cara balik lagi gimana cara gue nentuin winning si produknya? Ya kalau misalkan apa namanya sekarang tuh kayak tadi tuh sekarang lagi rame-ramenya produk yang pengen disama-samain sama kayak Uniqlo gitu. Ya udah kita cari produk yang emang benar-benar mirip, yang walaupun enggak sama persis ya kayak gitu. Nah terus kita lihat juga nih apa namanya sekarang misalkan lagi rame, contohnya pas kemarin tuh lagi rame apa sih namanya tuh kaos bulan puasa misalkan lah, gamis gimana ya pasti kita ituin gamis produk muslim kayak gitu. Jadi baca momentum ya. Iya, terus lagi musim-musimnya sweatpants nih, ya udah berarti kita cari sweatpants kayak gitu. Nah kalau sekarang sih lagi musim kaos oversize masih rame, ya udah berarti kaos oversize aja lo naikin. Sekarang yang paling besar kalau gue buka dashboard lo, yang paling nomor 1 apa? Produk lo yang membawa lo angka yang fantastis dan bombastis. Nomor 1 top kreator Indonesia di kategori menswear. Kelihatan kok itu. Ada Skrimus. Skrimus tuh kayaknya gue tahu deh. Brand lama juga ya? Brand legend ya? Iya. Iya kan? Ini kaosnya gue lagi pakai. Oke. Lo dapat 335 juta dari Skrimus. Ini kotor Pak ya, kotor. Ini. Ya tenang memang. Ya, biasanya orang pajak memang langsung ngecek, tapi santai. Gitu. Jangan langsung panik begitu. Oke. Ini kan kotor. Ini gue belain ya. Ini kan kotor. Jadi kan sebetulnya kan lu cuma dapat 1 juta kan? Iya, gitu. Iya, enggak 30.000 malah. Mau jadi afiliator begitu potongannya ya, gue mau ogah. Malibu. Ya, Malibu celana kayak cargo pants, terus baggy barrel pants gitu-gitu. Oke. Human Greatness Labs, Ya, Wawan, ini brand lokal ya? Semua ya pasti ya? Gue emang lokal semua Pak, nggak ada brand luar di gue. Wow, keren. Gue nggak pernah nge-review brand luar, nggak pernah satu pun nggak pernah. Kok nge-review? Jualan kali. Kalau nge-review kan lu nge-review H&M sama Uniqlo, jualan maksudnya. Nge-review atau nge-jualan. Nge-review juga kan karena gue compare sama lokal. Oke.
Ya kan, gua nggak pernah nge-review bener-bener H&M-nya doang, itu gitu. Kalau contohnya, ini kalau kita buka-bukaan aja, Uniqlo tahun kemarin itu ada berapa kali dalam setahun tuh ngontek gue buat ngendorse gue, tapi selalu gue tolak, Pak. Wah keren. Ada ini baru bukti nih. chatnya. Ya karena apa? Karena gue gak mau supportnya luar, gue lebih mendingan gue ibaratnya lokal gitu. Keren. Gitu. Lu tolak Uniqlo ya? Sering banget. Bener katanya alasannya karena dia bayarannya kecil. Oh, Lu tolak. gue belum sampai ke bayaran saat itu ya, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu kalau itu Ya beneran. lu jangan panik gitu dong. Jawab aja santai. Ketakutnya kan narasi lu kan gue tolak Uniqlo, tapi kan karena memang belum nggak masuk aja angkanya Enggak. gitu. Dari pas awal dia udah bilang campaign Uniqlo, ya gue udah langsung bilang. Antara gue bilang atau enggak gue balas. Kalau dia bilang, "Bro, Uniqlo 1 miliar." Enggak, gue Alah, ya serius. 2 miliar deh. Jadi boleh, tapi gue enggak dengar dulu. Boleh, tapi gue compare sama brand lokal. Ujung-ujungnya, gue mau. Dia maunya sendiri. Ya nggak mau gue. Serius lu segitunya? Iya, serius. Dahsyat. Beneran. Baru nih pro lokal nih. Gue mendingan naikin omset brand lokal 2 miliar dari affiliate daripada gue terima endorsean dari brand luar 2M. Coba aja nih, mana Uniqlo sini? Nggak kan gue terima. 3 deh. Enggak. Serius. Ngapa jadi sales Uniqlo ya? Apa urusannya? Coba lihat, Aero Street juga ya. Bro, Aero Street tuh sempat ngebut banget, bukan sempat ya, maksudnya ngebut ya. Sebagus itu memang. Oh, dia emang apa Surabaya ya? kan? Surabaya. Bukan Solo sana dikit yang ya. Ya. Jadi waktu itu Surabaya bener kan? ya, jadi waktu itu tuh gue pernah diundang ke pabriknya. Gede banget, gila. Kenapa bisa begitu ya? Gua baru nemu, nggak tahu ya, mungkin nggak tahu gue mainnya kurang jauh ya, tapi ya mungkin teman-teman sini juga mungkin pada kalau udah yang tahu Aero Street mungkin pada tahu ya. Itu pabriknya gede banget, Pak. Dan itu dia yang kerjain semua sendiri, in-house semua. Dari mulai jahit, sablon, bahkan sepatu pun dia sendiri. Jadi sampai gua ngelihat bongkahan mentahan karetnya yang masih dibuntul-buntul itu, yang bahan-bahan mentah karet itu buat sol atau gimana sepatu. Itu dia sendiri semua, diolah semua sendiri. Keren. Dari amdalnya gua ngelihat juga bagus, ada amdalnya kan, pabrik itu harus ada amdalnya ya. Amdal apa sih? Amdal tuh yang buat limbah-limbah. Oh, oke. Ya, jadi emang ya kelas pabrik itu segede itu gitu loh. Itu dari nol apa ada investornya atau gimana? I don't know. Dengerin. Keren. Ya. Aero Street. Coba kita lihat deh. Nomor 1 sampai ke 10 aja. Iya. Kenapa lu nggak jualan Erigo? Kok ketawa sih? Gunanya kok. Macam-macam lo, Sada temen gue nih. Ya gue teman gua juga. Ya udah, kenapa lu nggak jualan? Nggak masuk ke pasar gua, Pak. Maksudnya? Nggak masuk. Dia Kan lebih dia lokal juga nomor 1 di Tokped. Shopee ya? Kalau diperhatiin brand-brand yang di sini, ini lebih banyak brand-brand oversize. Kaos-kaos oversize. Erigo tuh banyaknya reguler, dia biasa banyaknya. Oh. Jarang dia oversize. Nah, Nanti kan alasannya bukan oversize. iya, dan banyaknya juga ini kalau dilihat, ini banyaknya tuh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu banyaknya tuh yang kaos-kaos basic, kaos-kaos polos. Oh, lu sukanya hitam polos, putih polos gitu ya? Iya. Kalau yang gambar paling baru Insurgent sama Eros tuh juga mungkin gue tuh lakunya yang kaos-kaos polosnya mungkin ya. Kayak gitu. Erigo tuh gimana sih? Oh, warna-warni ya? Apa corak gitu ya? Bergambar dia. Bergambar. Ada sablon, iya, kayak gitu. Krus, lu nggak jual krus? Krus nggak ada, Pak, di TikTok tau gue. Oh, nggak ada ya? Nggak ada dia. Oke. Dia nggak main dia. Dan rata-rata kayak black and white ya bro ya? Kan kelihatan kan representatif logonya kan mencerminkan gaya monokrom si bajunya atau mungkin fashionnya gitu ya. Even si Skrimus tuh dia emang ada yang gambarnya juga, cuman di gua tuh produk yang winning itu yang polosnya. Gitu. Okay. Gimana sih bro cara lu bisa dapat sekian top kreator nomor 1 versi TikTok untuk jualan produk laki-laki gitu ya, menswear gitu ya? Gimana sih? Triknya dong? Kalau gue sih review ya emang review sedetail-detailnya sih ya. Jangan asal cuma ngomong doang. Wah ini bahannya enak, wah ini gimana gitu. Kalau gue kan emang basicnya kan dari dulu konten kan emang gue bolongin, gue bakar gimana, gue cek gramasi. Atensinya berarti ya. Iya kayak mereka gitu. juga effort kok, tapi kok masih tetap miskin. Lah, ya bener kan? Lah, ya bener. Iya. Tapi ya buktinya, loh, yang lebih nggak sukses pasti lebih banyak lah bro. Iya. Kan yang sukses paling minor, begitu nggak sih hukum alamnya kan begitu. Yes. Intinya sih kalau kata gue sih konsisten terus coba jalan terus sih Pak. Kalau kata gue ya.
Gimana versi konsistennya? Mereka juga konsisten. Ya kita nggak tahu pecah telurnya kapan gitu. Kayak gue juga dulu bikin konten tuh dari tahun 2000 yang pas sebelum COVID banget. Ya itu ya masih yang nge-view juga cuma berapa konten. Oh, ya kan? Akhirnya tiba-tiba gue ada pecah telur, gue winning, gue kontennya di apa, ternyata apa-apa ya akhirnya ya udah kayak gitu. Boleh gue ambil kesimpulan nggak? Kalau lu nih versi Handy Dion ini kan gue lihat memang attention span banget ya. Maksudnya gimmick, kontroversi, ya nggak sih kayak istilahnya apa ya? Iya. Gue beda-beda Pak. Kalau di TikTok gue lebih car selling. Kalau di Instagram gue lebih ke kayak ke apa namanya kayak ke itulah kayak misalkan kayak gue lagi misalkan gue komplain kenapa Shopee kayak gini, terus gue bandingin di brand lokal kayak gitu. Iya berarti kan pentingnya personal brand, setuju nggak? Iya betul. Di YouTube juga gue beda lagi. Ya personal branding itu akhirnya mengantarkan lu tuh bahwa ketika orang swipe ketemu, wah ini orang yang suka begini nih, trust dapet, mereka mantengin, abis itu CTA. Nah call to action itu kan gue rata-rata template-nya para live streamer ini kan kayak cuma review bentar, call to action, ngulang lagi. Review bentar, ngulang lagi, gitu ya? Strateginya begitu ya, kalian? Kalau gue sih, biasanya gue sebelum gue ngebacot di awal, ngomong duluan di awal gitu, gue biasanya selalu videonya tuh gue highlight dulu di depan, biasanya. Contoh, langsung aja kita belajar nih. Misalkan kalau misalkan di TikTok nih, misalkan coba di produk yang ini nih, yang Cargo Slim Fit itu tuh. Yang mana? Cargo Slim Fit paling kanan. Atau enggak itu deh boleh deh yang kaos oversize 300 GSM, nah itu yang ada kuning ya kuning. Nah itu. Nah itu. Oh di sini nggak bisa ya? Kita nggak klik di web ya? Iya. Jadi intinya kenapa sih? Karena ada keranjang kuning ya. Jadi harus dari HP. Oh, oke. Ya. Gimana? Coba lu ceritain dikit deh. Jadi intinya gue highlight dulu potong-potongan video-video yang di akhir yang gue lagi try on gitu kan, detail-detailnya, dan gue bilang ini adalah rekomendasi t-shirt buat lo yang suka kaos tebal-tebal gitu, atau gimana kayak gitu. Ya. Ada itu kan potong-potongan highlight. Misalkan ada 5 video tuh, 5 t-shirt. Oh, live. Hah? Lagi live nih? Enggak. Di VT ya. Oh, VT. Nah, kayak gitu tuh. Oh, oke. Nah. Oke, paham. Jadi awal-awalnya gitu dulu, kelebihannya apa. Nah, baru masuk ke sininya. Oke. Kayak gitu. Baru masuk ke review. Gua ambil kesimpulan ya, berarti orang tuh sebenarnya di 5 detik pertamanya nih pengen tahu nih apa yang gue review sebenarnya gitu. Bukan apa yang gue omongin di awal gitu. Kan kalau ngomongin awal, nih gue ada kaos nih. Skip aja lah. Iya kelamaan ya. Iya, terlalu lama. Kalau pas orang skip, misalkan gue lagi pakai kaos ini. Ini buat lo yang suka kaos oversize tebal gini. Terus gue kan gak diganti tuh kaos putih apa gimana. Nah baru orang wah apaan nih kayak bagus nih. Oh iya, dan banyak pilihan ini. Nah, berarti gitu. Kan oblong apa polosnya ini nggak cuma putih doang, tapi ada ini misalnya. Ya gitu. Oke. Meskipun di kategorinya tetap sama ya, satu doang untuk seri kaos polos gitu. Iya gitu. Cuma kan ada looknya pas gue lagi pakai warna merahnya, warna birunya, warna putihnya, warna hitamnya, terus dari tampak sampingnya gimana kayak gitu sih. Terus cara lu call to action untuk nganterin ke mereka ke keranjang kuning, kayak gaya-gaya kayak coba deh cek dulu deh, kan mengelabui algoritma kan. Iya. Coba cek lu dong, lu dapat harga berapa gitu. Lu pakai gitu juga nggak sih? Enggak, kalau gue jujur gue nggak pernah kayak gitu. Ya. Kenapa emang? Apa ya? Bahkan gue aja tuh TikTok tuh gue belajar sendiri. Gue nggak sampai beli buku-buku gitu, gue nggak. Maksud lu TikTok spesialis yang si ya siapapun lah pokoknya yang ada jual buku apa gimana gitu kayak belajar TikTok gitu. Nggak pernah gue. Nggak. Jadi gue emang gue ngeriset sendiri aja sih. Lu nggak belajar FYP spesialis? Kagak. Gue nanya. Wah lu nggak ngerti berarti caranya lu FYP lu bro. Lu mesti beli buku itu. Oh gitu ya, bagus ya. Bagus. Ya, elah. Jangan ngaku lu jadi konten kreator TikTok afiliator lu kalau nggak belajar dari FYP spesialis bro. Oh iya. Kontennya FYP selalu FYP ya? Apa enggak? Ya harusnya. Oh harusnya. Boleh jangan mancing nggak? Ya kan gue nanya. Berarti lu ada kayak kalau kamu mau samaan kayak aku, klik keranjang kuning di bawah ya. Kamu dapat harga berapa? Gitu nggak? Nggak. Kalau gue sih biasanya malah gue suka nanya. Kalau di akhir tuh oke. Di sini siapa yang udah punya produk ini? Yuk kita sharing di kolom komentar. Lu nggak nganterin ke keranjang kuning? Nggak pernah. Gue jarang ada video yang ada cek keranjang kuning, nggak ada. Coba cek deh. Dari 100 video mungkin cuma 1 atau 2. Nggak ada gue yang cek keranjang kuning, nggak ada. Nggak ada yang kayak bukan keranjang kuning deh, kayak
Cek keranjang di bawah. Cek link, pokoknya cek link apa, cek di bio Iya, atau emang? link apa gimana, nggak pernah gue. Dikasih efek-efek tanda panah gitu. Enggak. Kok lu ketawa sih? Ya bener kan? Iya. Ya nggak tahu. Iya. Enggak. Ya nggak apa-apa juga kan pakai tanda panah kan? Iya. Yang pakai tanda tangan baru repot tuh. Iya. Tanda panah gitu yang gini gitu. Tahu gue ya. Ada panah-panah terus gitu ya. Enggak ada. Enggak Lu nggak ada. pakai? Enggak pernah. Coba aja lihat. Enggak ada gue video yang Kok gue bisa gitu. omsetnya tinggi? Ya mungkin dia ngelihat hasil review guanya juga kali ya. Ngeliat review gue juga, terus bener-bener dicek masih tebel sekian gimana-gimana, terus pas gue pakai, oh kayak gini looksnya, oh yang ini kayak gini looksnya kayak gitu. Jadi orang mungkin ya udah oke. Oke. Kalau live gimana strateginya? Kalau live kalau gue sih lebih ke baca komen. Apa hubungannya? Jadi semakin banyak komen, setahu gue itu konten kita bakalan semakin di live itu bakalan semakin dinaikin. Oh, contoh misalnya. Trafficnya. Berarti lu harus interaktif. Kalau ada Interaktif. yang komen, lu sapa balik. Harus. Dan gue malah suruh dia komen. Lah kapan jualannya? Baca-bacain komen jadi dong. gini, oke, ini gue lagi nih, misalkan jaket yang gue pakai nih. Oke, ini etalase nomor 47 ya. Tinggi badan gue 180, berat badan gue sekian gitu kan. Gue pakai size L nih. Buat lo yang pengen samaan kayak gue, pengen looksnya kayak gue persis ya. Lo sebutin tinggi badan sama berat badan dimulai dari sekarang. Langsung. Oh, keren. Gue bacain tuh si A. Oke, lo sekian size M, lo sekian size M. Oke, size M. Ayo cepetan ini. Jangan sampai harga berubah karena ini kita lagi campaign misalkan 77 kayak gitu. Oh. Jadi semakin Oke. iya. Lah terus berarti lu tetap nganterin ke keranjang dong? Abis dia kan absen tinggi badan sama berat badan. Iya. Abis itu maksudnya menandakan bahwa itu ready stock gitu. Gue pin dulu produknya kan. Iya. Oh, oke. Iya, gue pin. Oke, sekarang ini nih. Karena kan sekarang tuh enaknya tuh TikTok Live nih ya. Enaknya kalau misalkan di TikTok Live tuh sekarang kalau dari fisik kelihatan tuh orang produk mana yang paling sering diklik, yang dikepoin. Iya, ada sekarang kelihatan. Oh, oke. Gitu. Oh, ini nih lagi sering diklik nih. Oke, akhirnya gua pin. Oke nih. Ini produk ini nih ya. Ini bahannya ini. Nih. Dan gua suka kebetulan gua lagi pakai. Nah, ini sama ini warna ininya. Terus gua ini warna hijaunya, ini warna ininya, ini warna ininya. Oke. Nah, buat lo yang pengen samaan sama kayak yang gue pakai ya, sebutkan tinggi badan sama berat badan lo dimulai dari sekarang. Gas. Oke, langsung pada sebutin komen kayak gitu. Oh, paham gue. Jadi komen itu adalah penunjang algoritma dan interaktif juga orang jadi stay. Habis itu mereka merasa dihargain dan sebentar ya, kan mereka bisa beli aja. Langsung klik aja. Kenapa lo absen tinggi badan berat badan? Ya, siapa tahu dia masih agak gerancu sama. Oh, tinggi badan gue, berat badan gue sekian. Apakah bener gue make sure gue M gitu misalnya? Iya. Oh. Kenapa gue selalu mintanya tinggi badan sama berat badan, bukan cuma BB doang? Oh. Sekarang gini Pak, ada orang yang berat badannya misalkan 70 kilo lah. Oh. Ya. Dua orang sama nih, BB-nya sama-sama 70 kilo. Oh. Yang satu tinggi badannya 180 kilo. Oh. Yang satu tinggi badannya 165 kilo. Kira-kira sama nggak size-nya? Beda. Itu dia. Karena nggak maksud body shaming ya. Iya. Ada yang kurus, ada yang gendut kan pasti kan. Iya. Kalau kayak gitu kan. Iya dong, kan semakin dia tinggi beratnya sama kan berarti kan logikanya kan dia rapi. Kan gitu. tinggi nih. Iya. Tapi kalau mungkin pendek berarti dia lebar. Kayak gitu. Okay. Iya. Makanya gue suka bingung kalau ada seller yang sebutin BB aja ya, sebutin BB ya. Ya tahu gue sering lihat tuh. Sebutin BB dong. Kalau misalkan BB gue 80 tapi tinggi badan gue sekian, ya dikasihnya size M, mercet dong gimana? Iya bener deh. Kayak gitu kan. Lepet gitu deh sih. kayak ketat banget pas itu. Oke. Gitu. Dan itu biasanya semenit, 2 menit abis itu ulang lagi kan? Biasanya terus-terusan kalau misalkan emang itu produk kan ntar kelihatan nih. Gue suka ngeliat nih kalau produk itu udah mulai berapi-api tuh, berarti banyak yang ngeklik tuh. Hot itu. Iya, gue terusin. Oke, ini nih ya. Oke, sekali lagi nih ya. Nih, oke, sebelum kita ganti etalase nih. Ini yang mau kaosnya samaan gitu kan ya. Yang kayak gue pakai dia. Gue jelasin lagi ya. Ini bahan mikro cotton dunball dengan gramasi 290 GSM, enggak mudah kusut, tebal, kerangnya tuh ngefit di leher, dan ini cuttingan oversize. Dan dia sudah menggunakan treatment cool breeze kain dari Nirwana Tekstil. Jadi cool breeze itu kalau lo dipakai di siang hari, lo nggak akan kegerahan karena dia sudah menggunakan treatment, meminimalisir lo kegerahan dengan gramasi setebal ini. Gramasinya karena gramasi seperti hoodie 290 GSM. Gue jelasin dulu tuh, oke? Oke, stop dulu ya. Jangan ada komen. Oke, siap ya. Nah, pas gue udah jelasin gitu, oke. Jadi buat yang mau ya, sebutin TBBB lo dimulai dari sekarang. Terus gue kayak ada pencet gitu. Nah, langsung banyak komen-komen. Wow.
Dan formula itu memang ada template-nya, ada ilmunya atau itu kalau gua nggak tahu ya. Itu jujur gua buat sendiri cara kayak gitu. yang lainnya gimana? Gua nggak tahu. Gua jarang banget ngeliatin orang live. Iya. Iya sih, gue memang ini memang terdengar asing ya di gue ya. Iya. Yang gue sering tuh kayak apa sih, kayak mereka tuh ya promo-promo udah pasti, ya kan, kayak apa, harga bisa gue rubah nih. Iya. Atau nggak sih gimmick-gimmick kayak begitu tuh? Iya, Atau enggak biasanya mereka kayak apa ya? Kayak Rip's Gold, gue pernah ngeliat tuh. Ya udah, abis ini digilir ke yang lain, terus abis. Kalau lu kan lihat yang ada api-api dulu. Iya. Dia kayak ya udah lewat gitu. Iya. Dan kadang kalau misalkan lagi campaign nih Pak ya, kan kadang kan harga di gua tuh lebih murah dibandingkan di si brandnya. Karena subsidi. Gue suka liatin nih ya, harga di brandnya segini, gitu kan. Di gua coba lihat kalau misalkan di lo harga lebih murah dari ini. Oh, paham. Gua tahu sebenarnya harga di gua tuh pasti lebih murah. Oh, paham triknya Iya, gitu. kalau di lo harga lebih murah dari ini, sebelum subsidi dari TikTok habis, ya. Gue jelasin, subsidi ini tuh enggak pakai jam, tapi pakai kuota. Jadi misalkan produk ini disubsidi misalkan $100, kalau subsidinya habis, itu nanti harganya bakal naik. Tapi itu emang bener, bukan gimmick. Emang bener seperti itu kenyataannya, gitu kan. Jadi kalau misalkan lo ini masih dapetin harga di bawah ini, buruan digas. Ya udah, banyak gas, terus pas tiba-tiba, bang ya harganya udah naik bang, ya lo telat sih, gue bilang. Lo telat sih. Banyak yang kayak gitu. Ya bang, harga kok sekarang naik bang, ya itu lo telat sih. Oke. Karena kan subsidi dari TikTok tuh kan ke produk tuh atau ke brand tuh misalkan $100 nih. Dibagi-bagi nih, misalkan si produksi produk A dia dapat subsidi 10.000 misalkan. Kalau misalkan udah habis nih $100 tuh, ya udah harganya kan kembali normal. Kayak gitu. Itu suka-suka TikTok aja dia mau subsidi ke yang mana? Biasanya sih ada kerjasama si brand juga kadang. Oke. Kayak gitu sih. Dan yang ngejualin itu kan gak cuma lu kan? Bisa jadi kan afiliator yang lainnya juga jualin produk yang sama. Nah makanya biasanya kalau misalkan ada gua udah kerjasama sama brand, ada yang produknya tuh emang yang khusus di live gua tuh beda. Oh, Ada yang ex Handy Dionnya. Kenapa? Bukannya itu bukan produk collab, tapi emang biar dapat subsidi dari si TikToknya. Ya TikTok juga gak mau boncos dong Pak. Iya. Jadi dia subsidi, emang itu tuh cuma bisa diafiliatin gua doang, si produk itu. Jadi gue pun misalnya jadi afiliatornya si produk tadi misalnya nggak bisa Streamos gitu. Gue nggak ada tuh. Nggak ada produk yang ex Handy Dion itu nggak bisa dimasukin ke showcase lo, dikunci. Oh gitu. Iya kayak gitu. Itu bisa di setting begitu dari si sellernya ya. Iya, kan si TikTok mungkin takut boncos, mungkin takutnya nanti di live orang juga dia dapat subsidi juga, ntar malah cepat habis, gimana boncos gitu, nggak gitu kan, takutnya kayak gitu juga mungkin ya. Oke. Gitu. Fenomenal live ternyata oke juga ya. Dan ketika hostnya bukan lu, berasa nggak revenue-nya menurun gitu? Iya. Pasti. Itu gimana tuh? Kalau ketergantungan itu gimana? Pasti. Cuman sekarang yang gue lihat ya, setiap host gue tuh ada semacam apa ya? Kalau band tuh grupis ya. Kayak yang sering nonton, yang sering ngajak ngobrol gimana, kayak punya ada fanbase sendiri lah. Kayak misalkan ada sama namanya Afifa, dia udah ada orang-orang sendiri yang emang, udah ada fansnya. Iya, kayak misalkan ngajakin ngobrol gimana, terus misalkan adek gue Kiki nih, kayak misalkan bro ngobrol juga, ayo dong check out ini ada. Jadi Arya, jadi setiap host gue tuh suka emang udah ada yang kayak emang suka nontonin gitu. Bahkan kadang kalau misalkan lagi Afifa nih lagi live nih, suka ada yang nanyain, Aliska kapan live? Kenapa jadi ajang-ajang perjodohan nanya begitu? Gue pengen cek outnya di Aliska aja ntar. Kadang suka kayak gitu. Lu tersinggung lu Afifa lu. Bela-belain lo dia udah keluar dari brand ambassadornya Oreo lo. Afifa. Bukan, beda. Iya, beda. Sorry. Beda. Nih, coba kita lihat Handy Dion. Wah, hampir 1 juta, Bos. Iya. Dan sekarang lagi live gak sih lo? Enggak ya? Lu live setiap jam berapa sih? Harusnya lagi live sih. Sekarang berapa? Harusnya lagi live. Itu studio lu tuh di rumah lo atau? Studio gue. Lu ada nyewa tempat gitu ya? Enggak, di rumah, di studio. Jadi mereka pada ke rumah lo? Iya. Itu. Jadi masih menjanjikan ya di era sekarang nih, live nih. Dahsyat ya? Harusnya sih masih Pak, harusnya ya. Harusnya sih masih. Kalau misalkan karena sebenarnya kalau misalkan gue juga sebenarnya pengen ngebangun offline store lagi sih Pak sebenarnya. Kayaknya kayak zaman-zaman dulu. Distro. Distro zaman-zaman dulu kayaknya enak gitu, kayak tempat buat sambil nongkrong gimana kayak gitu kan.
Dan sekarang juga gue kan ngeliat teman-teman katanya kan pada ketekan dengan biaya admin dan lain-lain di TikTok. di TikTok gitu kan. Cuman ya si brand mau gak mau ya harus ikutin permainan si e-commerce, ya kan. Emang berapa biaya adminnya? Setahu gue tuh sampai ada yang 20-40% setahu gue ya. Serius loh? Ada yang bikin konten ya, gue nggak tahu sih. Gede banget. Ada yang bikin konten sampai segitu. Jadi ada biaya admin buat biaya admin, ada biaya free shipping apa gimana, pokoknya gitu deh. Gue Yo lo kesian ya. nggak tahu ya, itu gue nggak tahu di Shopee apa di mana ya. Ada kan gitu ya? 40% ya? 100.000. Ini kita ngomong kotor ya. Iya, Misalnya iya. produk 100.000, potong 40%, 40.000. Iya, affiliate apa semua, pokoknya total Turun potong 40%. lagi 10%. Afiliator. Enggak. Dapat berapa tuh seller? Itu udah termasuk affiliate itu segitu. 40%. Iya. Jadi ada affiliate, ada admin, ada apalah bahasanya itu ya, pokoknya yang buat dapat biar free shipping, gratis ongkir dan lain-lain kayak gitu. Apa? Iya. Packing. Iya. Kok packing? Kan packing si seller. Maksudnya Packing. si Packing platform packing itu maksudnya apa? Si sellernya. Iya. Oh, paham gue. Jadi si seller itu kan dia dapat Enggak, bentar. Yang dapat potongan besar itu kan seller kan? Kan Iya, kalian iya. cuma fee afiliator kan? Iya. Nah, berarti kan si seller packing pun dia pasti ada cost ya keluar ya? Iyalah. Ya buat ya anggap polymailer aja berapa ribu. Polymailer itu apa? Yang itu loh, yang ziplock yang buat yang plastik yang biasa ditempel. Oh, tahu. Nah, itu Iya. Itu aja berapa ya kan? Belum itunya. Bukannya GoPay 300 perak, 400 perak. Ya kalau buat yang biasa aja, kalau misalkan brand yang eksklusif, yang tebel, yang harga 2,5, yang disablon gimana? Oh iya. Beda lagi kan? Kayak Beda gitu. lagi. Tapi oke lah ya. Untuk industri sekarang Tapi kalau misalkan lo nih buat teman-teman yang lo pengen jadi content creator dan afiliator, masih sangat bisa sih. Masih, dan bahkan mungkin ke depannya ya masih oke aja, karena emang sekarang tuh apa-apa online sih orang ya. Iya. Ya apalagi kayak misalkan istri gue aja nih ya, pingin belanja cemilan doang ya. Ntar aja ya, tunggu tanggal 25 atau enggak tunggu Twin Dead. ngapain? Kan mau makan kalau dia mati gimana? Tuh. Tunggu cemilan doang, cemilan. Astagfirullah. Cemilannya harga Mama cemilan harga 20.000. Tunggu angka kembar. Tunggu payday tanggal 25 Payday. atau enggak Twin Dead. Lo bayangin. Gue Perempuan. pingin beli keripik doang tuh, keripik ketumbar. Ntar aja ya tanggal 25. Ntar aja ya. Udah dapat Tahu nafkah 7. 2,7 miliar. Anda. Gila, gue ngebongkar dapur rumah tangga orang. Enggak, tapi jujur, tapi kalau misalkan tanpa dia, gue mungkin keuangan gue, gue nggak bisa ngontrol kali. Sini gue yang kontrolin. Tapi emang iya benar. Istri itu manajemen yang bagus. bisa aja. Serius. Nggak, ini antara memang kerjanya rapi atau memang Anda suami takut istri jadi semua harta diserahkan pada istri. Enggak beneran. Kalau misalkan emang gue megang itu uang sendiri, gue tuh orangnya gampang. Ini ada apa nih bagus nih, iPhone 16 atau apa. Pasti gue beli. Terus apalagi gue orangnya suka yang kayak PC apa gimana yang teknologi gitu ya. Mekanika keyboard apa, mungkin gue udah gimana kali. Cuman selalu ditahan sama dia gini. Jangan pikir lagi. Ya iya juga sih, buat apa sih, ya udah kayak gitulah, kayak gitu. Jadi bagus. Tapi dua mata pisau ya, antara money management rapi atau pelit deh. Tunggu tanggal kembar buat beli snack ya. Coba kita lihat lagi fenomenal, balik ke kalau data nih di ujung obrolan nih. Saya penasaran nih. Bentar. Buat afiliator pemula, menurut lu bro, ini bisa kelihatan nggak sih di sini? Ininya kayak apa sih produk yang winning? Gue nggak paham sih nih UI-nya. Coba, mesti kayak buat pemula nih. Iya, apakah harus menswear bro? Gitu loh maksudnya. Oh bisa kok kelihatan di sini. Kelihatan nggak mana yang, kan mereka lagi nyoba-nyoba peruntungannya kan pasti ngecek dulu mana yang lagi winning kan? Nih pilih yang peringkat pertumbuhan penjualan cepat. Mana sih? Kayak Itu yang ada gitu. API itu. Kayak gitu tuh. Oh gadget ya? Kalau gadget emang setahu gue di TikTok Shop Tokopedia emang nomor 1 bro. Cuma di bawah-bawah kan ada tuh. Ya. Poco tuh apa sih? Poco tuh apa ya? Handphone Cina ya? Iya kayak semacam Realme. Nah kayak gitu. Oh. Ini yang lagi hot ya mungkin ya. Baju di bawah-bawah bro berarti bro. Iya makanya kan menswear tuh sebenarnya setahu gue di Tokopedia TikTok Shop tuh dia bukan yang top. Yang top tuh gadget bro.
Kayak TWS, terus IM. Alat konten itu ya. IM yang tahu kan yang IM. IM itu apa sih? IM. Oh, ear monitor kan ya? Iya, betul, iya. Oh, iya tahu. Itu kan sekarang lagi rame kan, dikasih DAC apa gimana biar suaranya bagus, musik gitu. Oke. Gitu. Oh, iya jauh ya ternyata ya menswear ya. Ya jauh, iya. Lu ngambil satu, apakah itu strateginya juga karena Red Ocean banyak banget yang elektronik, akhirnya lu pilih baju laki-laki gitu? Sebenarnya gue juga akhirnya main di gadget juga, Pak. Gue punya 2 akun jadinya. Oh alah. Emang sengaja dipisahin niche-nya ya? Iya dong, dibedain dong. Gue ada akun TikTok yang emang gue itu affiliatein gadget. Apa namanya? Dion Gadget? Enggak, bukan. Ya nggak apa-apa juga kan? Iya, bukan. Kan anak zaman sekarang gitu. Handy Workspace adalah pokoknya. Iya. Tapi oke penjualannya. Ya masih baru berapa bulan gitu kan, masih ini ya. Tapi udah oke sih, enak, maksudnya bisa lah gitu. Ini kalau dibalik sisinya nih bro, menurut lo seller harus ngapain ketika akhirnya dipilih sama afiliator dan digas, digoreng sama seorang afiliator? Kan banyak juga sekarang angle-nya, kita balik ke obrolannya ya. Banyak sekarang seller tuh dalam tanda kutip ngemis-ngemis juga loh bro, nyari afiliator untuk ngejualin produknya dia. Setuju nggak? Setuju kan? Iya. Banyak yang kayak gue dead stock nih, ayo dong afiliator dong, bantu dong penjualan kan gitu kan. Nah maksudnya kenapa mereka menjadi top 10 Screamo sama segala macamnya gitu. Sebenarnya apa sih dari sisi lu konten kreator dan juga reviewer atau afiliator sehingga mereka bisa bebenah gitu loh bro? Ya. Mungkin yang top 10 itu dia punya USP yang oke, Pak. Ya, jadi kalau misalkan lu mungkin yang brand yang mungkin ya yang dia penjualannya kurang, ya dia nggak ada USP yang bisa ditonjolin. Tapi kan cuma warna hitam putih polos. Apa unique selling propositionnya? Kainnya. Contohnya ini kan kainnya dari Nirwana Tekstil. Dia bahannya bahan micro cotton danbol, ya kan? Gramasinya tebal banget 290 GSM. Tapi dia nggak mudah kusut. Udah gitu kerah itu ngefit di leher. Tahu. Gitu kan. Iya. Jadi kalau kerah yang ngefit di leher itu kalau pakai outer gini nggak yang kayak kadang kan suka gini. Iya tahu. Nah, kayak gitu. Tebel, udah gitu enak, dia sudah menggunakan treatment cool breeze juga gitu kan. Oh, berarti mereka tinggal pakai itu aja. Enggak segampang itu. Mahal ya costnya ya? Cost apa nih? Bahan Nirwana kayak gini. Seller kan tinggal pakai bahan itu aja, tapi nggak naik juga mereka penjualannya. Enggak segampang itu. Enggak banyak yang pakai bahan ini, Pak. Ya kenapa? Karena nggak tahu atau karena biaya produksinya mahal? Buat di mata seller. Kayaknya sih mereka ada yang dua-duanya, ada yang nggak tahu dan ada yang mungkin dia emang biaya produksinya emang agak tinggi. Cuman ya karena premium sih kelihatan kan si Nirwana Tekstil ini kan. Pasti kan ini berapa harga jualnya? Cuman ini harganya masih oke sih, harganya masih 120-an. Oh, ngejar ya harus ya? Harus iya, masih 120-an. Biaya produk HPP-nya dia ya? HPP-nya berapa ya? Anggap ini sekilonya tuh ini 160. Anggap kalau buat oversize itu 2 kilo sekilo bisa dapat 3. Nah, 160 bagi 3 berapa? 160 bagi 3 40. Bapak-bapak macam apa ini? 40 ya? 40 ribu kain. Ya, ya kan? Ya betul. Ya udah itu dari kain doang. 160 bagi 3 50 lah bro. 50 ya? Gimana sih lo? 160 bagi 3 Ya 50 aja 150. Oh iya 50-an. Ini gimana sih? Nah iya gitu ya 50-an ya. 50-an maklum lagi inilah ngeblank. Otak bapak nih. Udah itu kan dari kain doang. Oh 50.000 ya? Iya. Tapi kan setiap brand kan punya dapur masing-masing ya. Kita kan nggak tahu dia targetnya tuh berapa, itunya harusnya berapa, kayak gitu-gitu. Ini Nirwana Tekstil nih. Iya. Tapi apakah harus Nirwana Tekstil biar penjualannya ngebut? Enggak juga kan? Kalau di akun gue sih ya Pak ya. Kalau dilihat tadi yang tadi itu pada pakai kain Nirwana sih emang. Oh. Itu. Bukan emang wah ini pakai kain Nirwana, oke gua affiliatein, enggak, emang kebetulan aja emang dipakai kain Nirwana gitu. Berarti nomor 1 juga Nirwana ya berarti ya? Ya bisa. Di hati para seller ya? Bisa jadi. Bayar dong lo, gue udah promosiin terus dari tadi nih. Oh, kan gue sempet kenalin waktu itu ya. Iya. Mantap. Pokoknya kalau lo mau belajar lo ada kayak storybook gitu gak sih? Buat teman-teman kelas gitu untuk jadi belajar menjadi afiliator untuk jualan menswear lah bro. Ada di link ID. Nah, ya, gue jadi afiliatornya dong bro. Oke. Ya sebenarnya gue juga tuh afiliator, cuman gue tahu yang buatnya, yang buat ebook itu gue tahu siapa. Akhirnya gue
gue sebagai afiliator di link ID situ. Gitu. Mana coba? Di situ ada. Link gue belajar banyak di sini. Cuman gue udah yang pro bro. Gue linknya udah yang pro. Jadi pakai sama. udah sama ya. Lu mau gue tunjukin gue yang pro atau mau tunjukin omset gue nih? Iya. Oh, thank you bro, udah pakai pro ya, mantap. Makanya kan udah handydion.com tuh, bukan linkid.handydion bukan. Tolonglah, harusnya link.id/handydion. Oh iya, linkid.handydion iya. Main lu pakai domain sendiri. Iya benar. Enggak lah, biar ini kan gue pro. Oh ini ya, 1 miliar pertama ebook series. Cerita di balik meraih 1 miliar pertama, bla 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 bla, ada di sini semua kalau mau belajar teman-teman semua. Nah, ini yang bisnis yang lagi rame nih, yang lagi rame di pasar. Parfum di TikTok, wah rame banget. Clothing lagi rame. Desain apa lagi? Orang-orang desain. Nah, ini ya contohnya. Terus ada lagi 1 miliar dari pertemuan gini, clothing. Oh, oke. Gitu, ya kan? Ini ada di sini semua ya, lu kalau mau belajar di situ nih para afiliator dan lain sebagainya. Nah, kalau ini link kaos yang gue bilang ini link ke TikTok. Ini lu jualan Uniqlo. Kata lu nggak jualan Uniqlo. Kaos Uniqlo Airism versi lokal. Oh iya. Hampir saya. Enggak dong, wih. Enggak, amit-amit ya gue jual Uniqlo. Enggak. Lu kayak gengsi banget lo. Oke, pokoknya semua ada di sini lah. Iya. Lu cek aja di webnya ya, di handydion.com. Mantap bro. Ini dari link.id sebenarnya. Belum kebahas terakhir tuh yang masalah Shopee. Oh iya. Iya dikit dong. Yang tadi masalah pembajakan. Terus lu jadinya lagi nuntut regulasi apa ke Shopee? Kan banyak. Nah ini. Mana tadi? Yang tadi yang dia di copy videonya akhirnya dijual dikasih keranjang surat terbuka untuk Shopee. Iya. Nah, ini siapa sih? Banyak video-video gua gitu kan. Ini siapa? Ya itu orang-orang yang di Shopee gitu. Gua langsung buat aja. Nah. Langsung ke Haki. Langsung Kementerian Hukum Pak Supratman di surat terbuka Handydion. Dan emang pas gua baca juga emang kalau misalkan sebagai content creator nih buat teman-teman juga ya, mungkin ada yang belum tahu, kalau kita buat video, kita sudah upload. Nah, video kita itu sebenarnya sudah dilindungi hukum. Oh iya? Iya, kalau yang gue baca sih kayak gitu. Meskipun kita nggak pakai hak cipta bla bla bla. Iya, enggak. Itu apapun yang baik itu karya lukisan, desain, tanpa perlu kita daftarin, itu kalau udah kita buat, ya itu kita udah dilindungi hukum. Kalau lukisan, desain, video, foto, nah itu tuh yang gue baca ya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, jangan takut kalau misalnya lu pengen nuntut ya. Baru tahu nih gue malah. Iya. Berarti misalnya ada kok di sini bacanya. Nih, mana ya? Ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Bukan yang ini, ada. Gua ini coba cek lagi. Nah, setiap orang dengan bukan ini. Kayaknya paling awal deh. Paling awal tadi, bentar. Yang kanannya. Yang kanan ini. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham menekankan bahwa karya video, gambar atau lukisan yang sudah dipublikasikan telah mendapatkan perlindungan hak cipta. Iya. Oh. Iya. Berarti jangan takut ya. Harusnya jangan takut. Gas aja. Berarti misalnya contoh siapa misalnya live yang suka rame sekarang tuh. Oke, terus? Iya bener kan? Iya. Berarti dia mau bikin video mau kayak gimana pun sebenarnya dia dilindungin ya. Contoh salah satu iya, contoh. Iya, dilindungin. Mau dia buat live ke rekaman kayak tetap dilindungin ya. Rekaman apa? Iya rekaman pakai konten. Rekaman konten. Oh iya. Bisa. AI ya udah dilindungi. AI juga kan buatan manusia juga ya. Oh, kalau AI kan bahkan dia udah nggak bisa ini kan. Kayak waktu itu yang tuk sahur apa? Ya, tung sahur. Tung sahur dia nggak. Ballerina cappuccina itu ya. Dia nggak bisa ngegugat kan? Iya kan? Karena itu hasil AI. Itu di luar topik ya. Itu apa sih itu bentuk-bentukan begitu? Gue nggak paham deh. Gue juga nggak tahu. Gue ya. Tung sahur itu ada buatan manusianya. Itu buatan orang Indonesia. Awalnya Indonesia ya. Tapi dia nggak punya hak cipta. Ya kan AI. Emang kenapa? Kan dia yang prompting. Ya tapi kan tetap aja AI kan ada peraturannya, kata dia tuh nggak ada ya haknya. Oh, oke. Gitu. Jadi ya lo kalau buat sesuatu dari AI mau diambil sama orang ya nggak ada ini. Nggak ada apa namanya, nggak ada ini. Ya, makanya. Kayak Upin Ipin gitu? Ya, kalau itu beda dong Pak. Itu kan dia kan animator, dia kan bikin. Oh ada animatornya. Iya bikin kalau dia bukan pakai AI.
Ya kan bisa aja dia sekarang di era sekarang di prompting dengan sedemikian rupa kayak tiba-tiba bikin yang tung itu abis itu kan nggak ada yang berhasil prompting kan bikinan dia juga. Cuma sistemnya udah berkembang zaman sekarang. Dulu mungkin pakai Wacom. Iya. Kalau sekarang ya pakai prompting kan sama aja. Ya nggak tahu ya kalau masalah itu ya. Bahkan ada film yang dijual ini film AI itu film full hasil AI semua. Iya. Iya. VO3 itu. Itu ada kan dan itu Kasian banget ya. siapa yang pengen nonton ya nggak ada orang-orang buatan AI. Tapi kan kalau dia berhasil didistribusikan ada yang nonton beli tiket kan dia cuan juga bro. Iya maksudnya. Terlepas dari hak ciptanya ya. Iya, Oh. iya kayak gitu. Mantap. Alright. Oke. Sekali lagi gue ngucapin selamat bro. Siap. Lo udah masuk top Oke. kreator nomor 1 di TikTok untuk kategori menswear. Kata kalau data ya. Kata kalau data. Tapi kan Iya. lu sudah konfirmasi juga kan kalau pendapatannya. Kan Om Ken kemarin sempat ngomong ya katanya lebih turun sedikit ya. Lu nonton video gue yang pernah bareng sama dia deh. Iya. Ya kan lebih turun dikit berarti sorry kalau memang ternyata 2,7 miliar mungkin sebenarnya di atas itu hartanya. Sorry. Enggak Nggak gitu. masuk ngurang-ngurangin Enggak gitu, harta Bang. lu. Enggak gitu, Hah? Bang. Enggak. Enggak katanya begitu kalau di kalau data biar nggak membludak gitu kan orang pajak mungkin kan. Oh, ya senang aja gue bayar, Pak. Wah keren. Taat peraturan saya, Pak. Iya dong. Pokoknya kita lihat nanti bantulah teman-teman semua ya. Iya, intinya buat affiliate pemula ya, lu semangat aja lah ya. Terus semangat. Terus cari referensi gimana. Yang penting ya kuatin branding juga, jangan cuman hard selling jualan doang gitu ya. Lu harus ada personal branding juga sih. Iya betul. Dan visual juga perhatiin ya. Maksud gua kadang Yes, betul banget. maaf nih. Maksud gua gimana ya? Enggak, gua nggak lagi menyudutkan warga Android, tapi maksud gua gini. Pak, Android juga bagus, Pak. Iya, makanya Iya, kan iya, gue iya. bilang tadi nggak masuk ke situ. Iya. Tapi kalau memang misalnya Android, maksud gua kasih lighting yang bener-bener Nah. kayak stadion GBK gitu loh. Iya, Jadi iya, maksudnya nolong gitu kan, dar gitu. Iya. Visual bener loh, visual ngaruh loh. Gua kadang ngeliat butek gitu loh. Iya. iPhone sekalipun, tapi lu nggak di lightingin juga bapuk, men. Iya, gue pernah kan gue pas lagi di seminar, gue kasih tips-tips buat konten. Gue di situ gue kasih lihat gue bikin video dari HP kamera depan bahkan. Nah, Gue compare ini tanpa lighting, ini pakai lighting depan doang, dan ini pakai 3-point lighting. oh ya, Iya. ada yang kanan Triangle, kiri. ya gitu ya. atas, belakang Ada gitu ya. ada backlight, ada dari key light, key light seperti itu. Hasilnya bagus. Kan? Gitu. Jadi semua tuh video sebenarnya tergantung bukan masalah Android atau atau ini ya. Yang penting itu adalah lighting sih. Iya, karena kan fotografi kan menangkap gambar dengan cahaya. Yes, betul banget. Jadi memang cahayanya harus dimaksimalin. Mm-mm. Ya, misalnya kayak lu beli yang agak niatan lampunya, meskipun handphone lu misalnya Poco. Iya, yang tadi Poco ya. Iya, ya kan? Atau mungkin iPhone 4. Iya. Masih iPhone ada. 4 masih. Masih ada. Gua ada sih, cuman udah mati. Ya misalnya Gua simpan iPhone itu. 5 atau Iya. iPhone 6, tapi kan Iya. tembakan lightingnya tuh kalau bisa yang benar-benar pas. Itu lumayan loh, rangsangan-rangsangan gue tuh kadang nyaman ketemu konten-konten kayak begitu stay. Tapi Iya. dari awal kalau udah kayak mengganggu visual kan jadi kayak aduh ntar lu deh gitu. Nah, mungkin itu salah satu orang yang pingin stay dan belanja di konten gue juga, Pak. Lu setupnya niat banget sih. Iya, karena kalau misalkan gue berani ibaratnya berani sombong. Bukan ini gimana ya? Timothy Ronald Anda. Bukan, maksudnya Oh. berani sombong dalam hal bikin konten buat yang di review fashion ini ya. Walaupun ada yang bagus juga dari gue ya, cuman gue sampai seniat itu buat sebuah konten yang hanya short pendek loh. Ya kan? Kalau Wah, buat ya kan dahsyat. kayak gitu. Jadi emang kenapa sih gue sampai segitu ya biar yang nonton juga enak. Biar detail gitu loh. Sampai soundnya juga enak, jangan soundnya kayak ada orang lewat lah, ada gimana, ada cempreng gimana, kan gak enak kayak gitu kan. Jadi orang mau beli juga udah enak gitu. Tuh lihat effortnya lu seenak-enaknya main bajak-bajak aja. Ternyata Nah, bayangin Pak udah Berat, segitu. Ya harga kamera gue paling murah aja berapa Pak? Aduh, itu apa sih lu pakai kamera? Coba setup lu deh, terakhir bro. Setup lu pakai kamera apa? yang paling murah aja ya, kamera ya. Ya. Kamera kan gue kamera ada 1 2 3 4. Sombong bang. Enggak kan ada yang buat live, ada buat yang B-roll. Yang paling ada murah buat sampai yang paling apa. mahal lah. Yang paling murah itu yang gua nggak usah sebutin harga ya, gue sebut merek aja. Ya kan nggak ketahuan murah apa mahal gimana? Ya kan orang bisa langsung search pasti. Ya kan? Ya kan beda tipe ya. Coba nggak apa-apa deh. Sony A7 Mark 4. Udah, yang paling murah. Iya, Yang itu, paling mahal. paling mahal itu Sony FX3. Udah berapa harganya? 60. Iya segituan. Ngedrop dong bro yang baru mau mulai bro. Lu langsung Bukan yang paling mahal. dipatahin semangatnya Bukan itu begini. ada sebenarnya. Emang kalau mau sukses harus segitu alatnya.
Ya enggak, karena gue tuh orangnya tuh orang emang suka visual. Jadi gue ya udah karena gue suka videografi, ya kan? Ya udah gua tumpahin ke konten-konten gue. Lighting gitu. lo pakai apa? Lighting gue pakai Godox sama Amran gue kalau gue. Godox yang berapa? Godoxnya ada yang SL60, ada yang Sama dong. banyak Pak. Ada yang LED, yang FL, yang LED, yang flat. Atas pakai nggak? Pakai atas pakai. Atas apa? Pakai Godox yang LED yang flat, yang FL. Tuh. Belakang? Backlight? Backlight gue tembak dari jendela luar, pokoknya gitulah. Dari cahaya matahari? Apa namanya? Setup gue ngonten, ini kan setup gue ngonten sama setup gue live beda Pak. Wih. Beda kalau misalnya live tuh lightingnya beda lagi karena kan harus terang ya. Kalau ini kan gue kan agak-agak gelap-gelap dikit, agak-agak kayak sinematik dikit-dikit kayak gitu. Dan ini memang prosesnya nggak mudah teman-teman. Maksudnya Dion bisa nyampe di titik ini kan karena memang lu semangatnya, jerih payahnya dan lain sebagainya gitu. Ya sampai tiap hari gue kurang tidur ya. Sampai ketemu subuhnya aja ibaratnya gue nggak tidur, subuh dulu baru tidur kayak gitu. Segitunya lo ngejar dunia ya. Masuk. Ya kan ini kan salah lagi gue deh. Ya, maksudnya ya dilihat dari segi positif gue semangatnya bikin kontennya lah. Ya, gitu, kan? Ya kan masalah juga lu punya tanggung jawab keluarga apa segala macam. Ini oke lah. betul. Dahsyat. Sama satu lagi mic audio. Kalau mic gue ada yang Sennheiser sama ada Rode juga. Rode. Oh iya. Tahu tuh. Ya. Di podcast gue tuh ada yang pernah pakai itu juga tuh. Oh, Lu nggak suka pakai yang clip on gitu ya? Kayak Holy Land apa Tanah Suci itu. Holy Land kan Tanah Suci kan? Iya. Kalau itu buat yang live aja. Buat yang live kalau gitu. Cuma kalau misalkan kalau yang gue bikin konten kan nggak ada tuh. Itu gue pakai mic shotgun gitu. Oh, nggak kelihatan ya? Gue pikir lu pakai ini, Bro. Enggak lah. Masuk tuh audionya dari jauh gitu. Kan out frame kan? Iya. Lah kok masuk? Ya masuk lah. Ya itu tadi. Oh, kayak yang bos syuting itu ya? Nah, boom. ya kan? boom itu ya shotgun boom itu ya. Gitu. Sengaja. Ya. Biar nggak nongol-nongol karena lu review baju masalahnya. Jadi ngilangin estetiknya. Iya, jadi biar sengaja biar nggak apa namanya kayak di baju gimana gitu kan biar orang full benar jelas kelihatan. Iya, karena kan lu ada kebutuhan buat nge-review si baju yang lu pakai kan. Iya. Kalau ada gini kan nggak ganggu estetikanya. Nah, iya. Kayak gitu. Udah siapa lagi ya? Udah kan ya audio, lighting, PC. Wih, lu rakitnya. PC buat apaan? OBS doang kan? OBS. Lo kira gua ngedit pakai Premiere? Lo CapCut di handphone, Bro. Oh ya, gua nggak pakai CapCut, Bro. Premiere dong, atau enggak DaVinci. DaVinci Resolve. Kan gua kan ngerekamnya S-Log. Oke. Kan pakai CapCut juga bisa. Beda dong hasilnya kalau pakai S-Log. Hah, beda gimana? Ngomongin render apa ngomongin apa nih? S-Log tuh jadi kalau kita ngerekam itu masih gambar mentah, Pak. Masih kayak agak abu-abu ya, flat. gitu. Ya flat gitu. Jadi abu-abu kayak pucat gitu. Nah, gua color grading lagi kalau nggak di DaVinci di Premiere color grading lagi. Makanya bisa dapetin hasilnya. Oh, oke, kayak gitu. Udah ada AI? Nggak pakai begituan? Enggak pakai AI. Kan bisa kan, tapi tetap kan pakai AI. Bisa, cuman gua enggak. Gua coba pengen naikin skill gua dulu. Nah, kalau skill gua udah oke, gua coba pakai AI, tapi AI itu bukan bikin gua malah jadi males. Tapi justru ya biar lebih oke lagi gitu. Ya kan pakai Kling, pakai Leonardo yang akhirnya manusia tapi badannya singa laut yang gitu-gitu enggak lo juga pakai. Yang lata gitu, yang kilat hitam gitu di jalan. Enggak gitu-gitu ya. Enggak. Enggak, lu enggak bikin kayak tung sahur. Enggak. Balerina cappuccina, berpatatin gitu ya. Tralaleo. Hah? Apa? Gue tahu. Kayaknya dia doang tahu dari. Anak gua apaan lagi tiba-tiba gua belajar apa lagi bentukan nggak jelas. Bro, thank you, Bro. Oke, siap. Nanti update lagi, Bro ya. Oke. Gua tunggu nanti lo di kemudian hari pergerakannya kalau udah nomor 1 kan berarti waduh. Gua nggak tahu lagi. Ini udah nomor 2 ya. Kita tunggu nomor 1 tadi. Oh iya, tadi kita ngobrol sempat kesalip ya. Iya. Nomor 2 tadi. Kemarin nomor 3 kan? Pas yang gua iya, lu ngirim ke gua nomor 3. Iya. Lu datang ke sini nomor 2. Iya. Cepet banget pergerakannya deh. Ya kan mungkin karena sekarang lagi pingin pede, orang lagi banyak belanja mungkin ya. Oke, gitu. Yang lu sendiri tiap hari apa? Ya? Live lu sendiri tiap hari apa? Gua live setiap hari.
Kalau yang gua dari tanggal 25 sampai tanggal Twin Dead. Oh, lu yang jam-jam konsumtif. Iya, kayak dari jam 7 sampai jam 12 malam atau enggak kayak pakai gitu. Kita tunggu, nanti gua masuk live dulu lah. Oke, siap. Ya, nanti gua coba lihat-lihat, gua goda-godain, komen-komen. Lu beneran nggak? Jangan lu recording. Wes. Kan gua memastikan. Kan gua baca komen gue. Ya, makanya ntar gua, soalnya kalau yang recording gua komen nggak dibacain. Iya, gitu. Kan ini rekaman. Oh, siapa tuh, Pak? Nggak usah dibahas. Oh, iya, usah. Oke. Ya kan? Siap, oke. Kita kasih solusi.